Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, malam ini kita akan diskusi, akan sharing-sharing tentang potensi cuan ya. Potensi cuan tentunya di kripto. eh yang belum hadir ya nanti biar menyusul aja ya. Seperti biasa, kalau dari saya presentasinya mungkin akan saya persingkat-persingkat. Jadi nanti yang nggak paham bisa ditanyakan di akhir sesi ya. Di akhir sesi nanti ada tanya jawab juga, tanya tentang IO trade, tanya tentang kripto, mungkin market kripto saat ini bebas. Selagi saya bisa menjawab, nanti saya akan coba jelaskan sebisa yang saya bisa ya. Untuk yang punya timnya yang belum gabung bisa di ini ya, bisa di follow up kembali. Kebetulan pas malam ini marketnya lagi ya dari kemarin sih ya, dari kemarin ini marketnya lagi koreksi ya. Jadi koreksi ini kesempatan untuk mengatur strategi gitu. Oke, jadi sebelum masuk ke itu semua, jadi selamat datang ya semuanya. Seperti biasa ya, kalau di saya yakin yang hadir di Zoom malam hari ini udah tahu ya kalau sekarang itu eranya digital ya. Apa-apa itu serba digital gitu. Baik itu dari segi keuangan, baik dari segi ya yang lain-lain lah. Hampir semuanya itu sekarang itu kayaknya udah jarang yang menggunakan kalau dari segi keuangan ya, udah jarang yang menggunakan cashless atau menggunakan uang tunai ya. Sekarang tinggal scan barcode, pakai QRIS, pakai dan lain-lain lah. Sudah sangat simpel gitu. Perkembangan teknologi ini itu tidak bisa dipungkiri kalau dari tahun ke tahun itu udah pasti semakin berkembang. Itu belum ada ceritanya ya teknologi itu dari tahun ke tahun itu mundur itu nggak ada. Kalau kita bisa flashback ke belakang itu dari handphone, dari apa mungkin yang terkenal banget kalau kayak dulu itu ada brand-brand besar ya seperti kalau di handphone ada seperti kayak Nokia, ada di kamera itu kalau dulu kenal itu ada Kodak gitu ya. Brand-brand sebesar itu tuh bisa gulung tikar ya. Dan bahkan yang akhir-akhir ini itu supermarket itu juga banyak sekali yang gulung tikar. Karena apa? Karena tergerus dengan teknologi itu sendiri. Nah, di dunia teknologi keuangan, istilahnya di sini bisa disebutkan dengan opsi atau pilihan untuk investasi untuk mendapatkan uang. Cara mendapatkan uang juga sekarang itu sudah sangat-sangat bermacam-macam caranya ya. Mungkin kalau di era-era teman-teman tahu itu kalau sekarang itu banyak sekali yang mencari potensi cuan di online. Baik itu sebagai yang banyak banget itu ya ada juga yang sebagai reseller, ada yang juga sebagai mungkin istilahnya afiliator ya, baik di marketplace-marketplace seperti di TikTok, di Shopee dan lain-lain, itu penghasilannya nggak main-main. Mereka cuman modal itu aja ya, cuman modal mempromosikan aja udah bisa. Artinya sekarang banyak banget eh, potensi cuan-cuan di dunia online. Begitu juga dengan di dunia kripto sendiri ya. Di dunia kripto sendiri juga banyak sekali potensi-potensi cuan yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ingin potensi cuan di kripto, intinya tentunya kita harus melakukan yang namanya perdagangan gitu kan. Atau istilah di dunia online atau di dunia kripto itu adalah trading. Nah, bagaimana kita memulai tradingnya itu? Tentunya kita harus memilih sebuah pasar, sebuah tempat untuk kita melakukan jual beli itu tadi gitu. Nah, di IO Trade ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya exchange Binance dan Bitget. Nanti akan menyusul di exchange lokal ya. Itu ada toko kripto tentunya karena ya untuk memenuhi regulasi ya. Kenapa memilih Binance dan Bitget ya tentunya karena Binance ini market exchange ya. Exchange itu terbesar. So, istilahnya kalau di dunia offline ya itu istilahnya kalau jual beli barang itu marketplace lah ya. Kalau di istilahnya di kripto ini adalah exchange ya. Data-data yang ditampilkan ini tuh adalah data-data yang selalu update ya. Teman-teman bisa ngelihat juga di website, di CoinMarketCap itu juga ada datanya semua. Intinya
yang namanya Binance ini adalah exchange kripto nomor satu gitu ya. Jadi ini data-data lama pasti akan ke-update terus. Begitu juga dengan Bitget itu juga masuk ke 10 besar. Saat ini kalau nggak salah di 6 besar ya. Ya, itu kalau teman-teman ingin melihat update-nya itu ada di CoinMarketCap, tinggal dilihat saja karena itu daftarnya update terus ya gitu. Tapi intinya di exchange yang 10 besar ini tentunya potensi untuk volume atau market volumenya di situ itu semakin besar ya karena perputaran uangnya itu besar gitu. Nah, setelah memilih exchange ya, oke, saya memilih exchange untuk 10 besar ya, untuk di kripto tentunya tadi bisa menggunakan Binance atau mungkin Bitget ya. Nah, di sini tentunya kita harus juga mempunyai yang namanya pengalaman atau mempunyai wawasan di dunia trading juga. Kalau kita tidak memiliki wawasan di dunia trading, gimana kita akan berdagang? Sama kita misalkan ingin membuka toko di sebuah supermarket misalkan atau mungkin di pasar kita mau berdagang. Nah, kita mau berdagang apa dan gimana caranya berdagang gitu kan? Kapan kita jual, kapan kita beli, kita ambil untungnya berapa. Nah, itu kan perlu wawasan, perlu pemahaman. Nah, di sinilah hadir yang namanya Ayo Trade, sebuah platform yang di situ itu sudah diatur sedemikian rupa, baik itu manajemen resikonya atau money manajemennya, baik itu settingannya, baik itu teknik-teknik berdagangnya untuk apa? Untuk memaksimalkan penggunanya supaya bisa profit maksimal. Intinya orang dagang pengen beli dan jual ketika sudah mendapatkan keuntungan, bukan ingin mendapatkan kerugian, kan seperti itu. Nah, tentunya dengan tujuan yang seperti itu, kita itu perlu sebuah strategi nih. Strateginya seperti apa? Nah, ini di sini Ayotrat ini di sini itu sudah diatur sedemikian rupa ya dengan bantuan AI juga ya istilahnya dengan teknologi saat ini lah ya. Dan juga perdagangan di kripto ini begitu juga dengan Ayotrat ini itu perdagangannya nonstop 24 jam. Artinya tidak ada hari libur, tidak ada eh, jam-jam tertentu itu enggak ada. 24 jam nonstop 7 hari artinya tidak ada liburnya. Jadi selama teman-teman itu tidak memerintahkan Ayo Trade untuk oke kamu istirahat dulu gitu. Itu tidak maka Ayo Trade itu akan terus melakukan perdagangan untuk teman-teman dan selagi modalnya masih ada, selagi marketnya masih uh, istilahnya kalau beli itu kan pas saat turun ya. Selagi marketnya masih turun ya otomatis akan beli terus. Tapi kalau pas naik kejual turun lagi ya beli lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Banyak fitur-fiturnya yang lebih spesifik nanti kita akan jelasin di belakang ya. Jadi intinya Ayo Trade ini itu adalah real trading ya. Real tradingnya di mana? Real tradingnya itu adalah di exchange itu tadi. Misalkan teman-teman memilih menggunakan Binance, maka real tradingnya itu ada di Binance. Tapi kalau teman-teman menggunakan Bitget ya real tradingnya di Bitget. Nah, Ayo Trade ini fungsinya untuk apa? Ayo Trade itu hanya sebuah alat bantu yang membantu teman-teman nih. Contohnya saya nih ya, saya punya modal $500 nih. Saya bingung nih, saya mau trading, saya mau menggunakan uang ini, memutar uang ini supaya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, saya tertarik dengan kripto. Nah, saya memilih misalkan di exchange di Binance. Nah, gimana saya memulainya? Ya udah suruh Ayo Trade aja suruh memperdagangkannya. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi saya menggunakan Ayo Trade, saya sambungkan exchange Binance saya dengan Ayo Trade. Nah, nanti misalkan saya perintahkan, oke saya mau trading di Bitcoin. Tinggal saya settingan itu adalah sebuah perintah saya dengan ke Ayo Trade. Tolong beli kalau turun sekian persen. Tolong jual kalau naik sekian persen atau sudah profit sekian persen. Dan di situ yang lebih menarik lagi di Ayo Trade itu juga sudah ya pinter ya karena misalkan di situ ada perintah tambahan. Contohnya misalkan tolong jual kalau sudah untung 1,5%. Tapi kalau marketnya masih naik fluktuatif, jangan jual dulu. Jual nanti ketika sudah mulai koreksi. Itu ada istilah yang namanya teknik trailing stop. Nanti akan dijelasin juga, akan digambarkan juga di market ya gitu. Nah, kenapa Ayo Trade ini real trading? Yang pertama, itu karena modalnya kita itu tidak perlu ditaruh di eh, kita tidak perlu store ke IoTrade-nya. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, IoTrade ini hanya alat bantu. Jadi tidak perlu dia itu megang uangnya.
Jadi kalau misalkan kita mau trading menggunakan Ayo Trade, ya udah suruh Ayo Trade untuk mentradingkan, tinggal dikasih perintah untuk jual belinya saja. Tapi modalnya tidak perlu kita serahkan ke Ayo Trade. Nah, ini juga untuk meminimalisir atau juga untuk mencegah resiko. eh, Ya istilahnya kalau sekarang tuh banyak yang aplikasi-aplikasi scam itu ya. Jadi untuk mencegah resiko ke sana. Kalau kita tradingnya modalnya kita serahin ke platform pihak ketiga, maka keamanannya itu adalah 50-50 ya. Artinya kalau platformnya itu bisa dipercaya, tapi ya janganlah kalau seperti itu, karena ada kemungkinan ya. Lebih baik menghindari yang ada kemungkinan uang hilang daripada kita itu spekulasi. Seperti itu ya. Tuh, dan di iTrade tentunya karena modalnya itu disimpan di exchange kita sendiri, maka yang bisa narik profitnya, menarik modalnya, artinya yang bisa, ya mau apapun itu tentang modalnya yang kita taruh di exchange ya hanya kita sendiri atau karena kita yang memiliki akunnya. Jadi karena verifikasinya kan itu harus pemilik akunnya langsung, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang pasti kalau kita mau berbicara masalah finansial ya, kita yang diutamakan itu keamanannya. Keuntungan itu sebenarnya sebagai bonus saja sih. Ya karena kita tujuannya keuntungan, tapi buat apa untung kalau akhirnya uangnya hilang. Ya seperti aplikasi-aplikasi yang scam atau investasi-investasi bodong kan. Kita ditawari keuntungan yang menggiurkan, tapi di ujung habis. Itu kan sebuah mimpi ya, gitu ya. Nah, di iTrade ini itu fleksibel ya. Sebenarnya di situ tuh ada fitur yang namanya follow master. Cuman saat ini follow master menurut kami belum begitu disarankan ya karena masih ada sedikit kekurangan lah. Baik kalau untuk itu follow master kita skip aja dulu untuk saat ini ya. Mungkin nanti ketika sudah ada update ya nanti kita akan informasikan lagi gitu. Nah, kenapa kok nggak pakai follow master aja itu kan enak ya kita tinggal follow terus star ya. Salah satunya yang masih ini yang masih belum direkomendasikan karena apa? Karena kurang fleksibel. Sedangkan market saat ini itu fluktuatif ya. Justru di saat-saat market fluktuatif seperti ini kita itu bisa supaya kita itu bisa edit-edit supaya kita itu bisa menyesuaikan eh ya memaksimalkan profit lah dengan modal yang kita punya seperti itu. Makanya kita sarankan menggunakan custom. Sebenarnya custom ini bukan sesuatu yang ribet banget karena settingan itu juga sudah di-share, sudah ada grup khusus Telegram sebenarnya itu untuk share-share untuk settingan di grup juga bisa misalkan mau dengan modal sekian mau trading di koin ini mau di trading misalkan di Bitcoin settingannya seperti apa menggunakan grid menggunakan apa teknik average. Nah, itu ada pilihannya. Nanti tinggal kalau yang masalah ini tinggal nanti dikomunikasikan di grup atau dengan upline-nya ya gitu. Karena yang namanya custom ini kita itu benar-benar bebas mau ngapain aja. Mau lagi posisi lagi sudah jalan trade, kita mau pause bisa, mau di oke lah saya mau pause dulu, saya udah untungnya udah kebanyakan gitu kan, untuk pause dulu itu juga udah bisa. Terus kalau misalkan kita mau tadinya misalkan kita memerintahkan, oke, beli Bitcoin, eee, saya punya modal 1.000 nih, beli Bitcoin dibagi menjadi 10, jadi sekali beli 100. Nah, tapi ternyata waduh ini kayaknya marketnya udah terlalu tinggi nih, saya harus jaga-jaga drop down-nya saya renggangin, jadi saya atur perintah nih ke Ayo Trade. Nah, tinggal layernya yang tadi 10 dibikin menjadi 20. Jadi ya itu secara tidak langsung kita memerintahkan, oke sekarang strategi kita beli Bitcoin, dengan per layer $50 kayak gitu. Ya, jadi apa yang kita setting itu sebenarnya kita sebagai bosnya itu memerintahkan iTrade-nya untuk melakukannya itu gitu. Jadi iTrade ini kan hanya asisten gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Fitur-fiturnya ini yang tadi sudah sedikit dibahas di depan ya. Jadi ada grid, ada average, ada bisa dikombinasikan juga. Tapi intinya fitur-fitur ini itu adalah fitur-fitur yang sudah teruji eh untuk trading yang nonstop 24 jam. Trading ini kan sebenarnya macam-macam ya. Ada yang misalkan kayak trading mandiri, harus mantau market, terus harus tahu di harga berapa harus jual, harus beli di harga berapa harus jual, kira-kira potensi naiknya berapa persen.
Kalau itu kan pasti tekniknya beda. Tapi kita berbicara dengan yang namanya trading 24 jam nonstop, maka harus mempunyai sedikit strategi untuk supaya bisa maksimal nih cuannya gitu lah. Yang sudah teruji ya sudahlah, ada pakai grid, ada average ya. Nanti simulasinya akan simulasikan setelah ini ya. Jadi terus yang nggak kalah pentingnya itu sebenarnya adalah di sini ada fitur trailing stop ya. Jadi ketika kita menyuruh beli itu juga ketika marketnya fluktuatif turunnya mungkin di candle 15 menit itu turunnya langsung 5%, itu juga di situ nggak langsung beli misalkan 5 kali. Contohnya kita setting drop down-nya 1%. Ternyata kita klik start, habis itu marketnya langsung turun 5% di waktu 15 menit misalnya. Itu juga Ayo Trade nggak langsung seketika itu langsung beli 5 kali, itu enggak juga. Nah, ini yang berguna baik itu saat pembelian maupun saat penjualan. Saat penjualan juga ketika kita setting Ayo Trade untuk profit misalkan kalau udah naik udah untung 1,5% jual aja, nanti tinggal tunggu beli lagi. Kita perintahkan seperti itu, tapi Ayo Trade juga udah pinter nih. Nah, ini marketnya fluktuatif nih, naiknya kenceng. Jadi meskipun udah untung 1,5%, jadinya belum dijual. Nah, dijualnya kapan? Ya nanti ketika sudah ada sedikit koreksi gitu. Jadi kadang, meskipun setting di 1,5%, kadang profitnya itu 2%, ada pernah saya ngalamin itu sampai 3,3% lebih ya. Ada 3,5, 3,8 itu. Itu kebetulan karena trade di altcoin ya. Altcoin tahu sendiri kalau pas lagi nge-pump itu benar-benar kenceng gitu ya. Dan ada juga price strength itu ya kita itu membatasi lah. Kita tuh bisa memerintahkan Ayo Trade mengasih batas-batas minimal dan maksimal. Jadi ketika kita misalkan mau trading di Ethereum nih, saya yakin nih Ethereum paling naik-naiknya mentok sampai 5.000 lah, gitu. Misalkan keyakinan seperti itu. Nah, oke, saya akan perintahkan Ayo Trade untuk trading di Ethereum maksimal sampai 4.800 contohnya. Jadi ketika Ethereum sudah mencapai 4.800, jadi Ayo Trade nanti otomatis akan stop sendiri tanpa kita perintah lagi. Nah itu kurang lebih secara garis besarnya ya untuk price range itu cara kerjanya itu seperti itu gitu. Jadi ini udah powerful banget ya sebuah asisten, sebuah tool trading. Artinya kita menggunakan Ayo Trade, kita itu mempunyai asisten pribadi yang bisa mencarikan cuan untuk kita gitu ya. Nah ini ilustrasi untuk atau gambaran ilustrasi untuk averaging. Jadi secara garis besarnya averaging itu ya membaginya menjadi beberapa layer, nanti ketika udah untungnya itu dari kesemuanya yang kita belanjakan. Jadi contohnya di sini membaginya menjadi 5 layer ya, atau misalkan 1.000 berarti dibagi menjadi 5. Nah, nanti ketemu harga rata-rata. Nah, ketika sudah naik di atas harga rata-rata itu nanti otomatis akan kejual semua. Itu secara garis besar untuk teknik averaging gitu. Jadi kalau mau teknik averaging ini akan lebih cocok kalau marketnya lebih cenderung sideways ya. Lebih cenderung sideways, terus sideways tapi agak-agak turun-turun gitu. Kalau fluktuatif naik bullish itu untuk averaging menurut saya sendiri kurang kurang cocok. Karena modalnya jadi nggak kepakai maksimal gitu. Nah untuk yang untuk grid ini itu jadi membaginya, sama dibagi juga, tapi ini akan dijual per layar itu ya. Jadi kalau grid ini, itu bisa dipastikan kalau kalian menggunakan Ether dengan teknik grid, itu bisa dipastikan floating, pasti floating. Bisa saya katakan 99% floating. Karena apa? Karena grid ini tuh akan membeli membeli terus meskipun di saat harga naik tinggi. Nah, terus kalau seperti itu, kenapa kok banyak yang suka pakai grid? Nah, ini ini menarik nih. Jadi jangan mendengar setengah-setengah ya. Pasti floating, tapi floatingnya hanya di layer-layer atas. Kalau marketnya lagi fluktuatif. Jadi grid ini untungnya itu seperti ini. Kripto itu kan kalau dilihat di time frame 15 menit, itu kan pergerakannya itu kan nggak naik terus, nggak turun terus. Jadi ada zigzagnya ya istilahnya, ada naik, ada turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, teknik grid ini sebenarnya memanfaatkan potensi-potensi untuk itu. Ketika marketnya langsung naik tinggi, justru menggunakan grid ini
cuannya kurang greget. Misalkan modal 1.000 dibagi 20 layer. Nah, ternyata setelah di start itu paling turunnya 1%, terus naik lagi, turunnya lagi paling 1%. Artinya sebenarnya modal yang dipakai itu bukannya 1.000, tapi cuma ya paling kalau di setting di drop down-nya 1%, ya artinya hanya dipakai dua layer. Kalau dibagi 20 artinya cuma modal $100. Dari $1.000 yang kepakai hanya $100. $900-nya itu sebenarnya nggak kepakai. Gitu. Jadi meskipun modal 1.000, kalau pakai grid, kalau marketnya lagi naik fluktuatif ya artinya modalnya nggak kepake. Jadi di situ sebenarnya trading di Ayo Trade ini kalau marketnya itu ngepam-nya kenceng banget, nggak ada koreksi-koreksinya, itu cuannya kurang greget. Tapi kalau ngepam artinya naik turunnya itu kenceng, ya baik naik mungkin misalkan naik 5%, turun 3%, naik lagi misalkan. Nah, itu baru mantep ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi berbeda dengan trading yang Eee, kita trading all in ya, misalkan modal 1.000 ya udah langsung beli 1.000 gitu. Kalau turun itu kan waduh floating semuanya itu. Kalau di iTrade itu justru enggak. Jadi kalau turun dulu itu baru seneng. Harusnya, mindset-nya itu seperti itu. Jangan ketika koreksi kok malah, eee, "Wah ini gimana nih marketnya turun, harganya ngoreksi nih." Nah justru saatnya koreksi itulah kan harganya harusnya itu, eee, happy ya karena, nah inilah saatnya iTrade beli nih. Inilah saatnya untuk bener-bener, modalnya kepakai semua. Modal 1.000 ya udah kepakai 1.000-1.000-nya untuk dibelikan, nah gitu. Nah nanti ketika marketnya eee, udah naik, ya itu baru akan kejual semua dan cuannya itu baru mantep gitu. Nah salah satu contoh ini kalau marketnya itu nggak terlalu fluktuatif ya, artinya, di layar ini ada salah satu layer yang, posisi belum kejual gitu. Makanya saya bilang pakai grid ini udah 100%, ya nggak 100% lah ya, ya 90% itu floating gitu. Nah nanti cara ngitungnya gimana gitu. Nah nanti, saya akan mungkin kalau ada yang mau nanti saya tampilkan, secara gambarannya di real market saat ini gitu ya, gitu. Tapi untuk saat ini momen-momen fluktuatif itu pakai grid itu mantep banget. Yang penting dengan catatan ya teman-teman itu harus, pakai uang dingin pastinya. Tujuannya sebenarnya apa ya? Ini juga, untuk disclaimer juga ya, tujuannya itu ketika floating itu tidak panik. Nah, makanya kenapa pakai uang dingin, itu tujuannya itu sebenarnya itu. Kalau pas posisi floating panik terus, ah, mungkin ditambah lagi mungkin ada berita-berita yang buruk, ada ya dengerin influencer sana sini, ada yang bilang, "Wah, ini udah momennya udah beres nih, nanti, segera keluar dari market," misalkan atau seperti itu. Ya banyak tahun kemarin tuh juga banyak yang bilang seperti itu kan, yang lihat Ethereum mati nih, Ethereum nggak ada performanya. Nah, sekarang volume Ethereum itu justru yang tertinggi ya, Bitcoin aja kalah volume trading-nya kan gitu. Jadi, yang semuanya itu, makanya kita perlu yang namanya ya kita udah di Ayo Trade ya, kita udah di Ayo Trade, udah disediakan, forum dari di grup WA, kita harusnya sesekali ya ikut nimbrung, atau mungkin ya sehari sekali kalau sibuk banget ya mungkin beberapa hari sekali ngelihat update infonya gitu. Jadi supaya apa, supaya kita itu nggak takut, nggak panik gitu ya. Dan disclaimer-nya lagi, mungkin teman-teman yang sudah gabung di grup itu banyak melihat, sharing share-share profit ya. Mungkin yang terutama dari saya tuh sering nge-share profit yang mungkin menurut teman-teman itu, profitnya lumayan besar dari yang lain. Tapi gini ya teman-teman, jangan melihat, seberapa besar profitnya. Tapi yang teman-teman harus pahami itu adalah gimana, trading-nya itu supaya bisa maksimal dan gimana supaya bisa mendapatkan profit dan gimana, ini aman nggak itu, istilahnya seperti itu. Yang penting teman-teman mindset-nya pertama, "Wah ini aman di spot market, modalnya dipegang sendiri," udah itu. Nah nanti untuk terkait dengan, misalkan modal sekian, nah nanti supaya lebih maksimal seperti apa, nah itu nanti sambil berproses ya, kalau yang baru mulai. Tapi kalau yang sudah gabung di grup, sudah sering ikut Zoom, terus sering mungkin di obrolan Telegram juga, saya yakin udah
udah sedikit paham ya untuk teknik-teknik seperti itu dan nanti tetap kembali ke diri masing-masing, tipe tradernya itu seperti apa ya. Kalau yang panik ya nanti tinggal di-setting yang jangan terlalu agresif. Gitu ya teman-teman. Jadi market crypto ini potensinya bagus, bagus dalam arti itu bisa untuk mendapatkan potensi yang cuan yang banyak, itu bisa. Dalam waktu yang singkat itu sebenarnya bisa, tapi ingat teman-teman, kalau, reward-nya besar, pasti resikonya juga besar. Di Ayo Trade ini lebih memilih untuk main di spot market yang reward-nya memang nggak terlalu besar, tapi resikonya itu kecil. Karena resikonya apa? Resikonya floating. Solusinya kalau floating itu apa? Nggak punya modal ya bersabar, kalau punya modal ya udah tinggal ditambahin modal lagi. Itu kan hampir semua orang bisa ya? Ya nggak? Ya, hampir. Kenapa saya bilang hampir? Karena pasti ada yang orang-orang yang panik ya. Kalau orang-orang yang panik ya, udahlah saya cut loss aja. Nah, itu keputusan di tangan masing-masing gitu ya, teman-teman. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan ini kan trading di spot market. Nah, jadi saya nggak bisa yang namanya, profit yang besar. Nah, gimana kalau saya ingin mendapatkan cuan juga nih? Di mana kalau ingin mendapatkan ya intinya mendapatkan profit, mendapatkan cuan, mendapatkan uang lah intinya ya, gitu. Saya ini tahu nih Ayo Trade ini bagus, tapi saya nggak punya cukup modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin sesuai yang diharapkan. Saya ingin mendapatkan ribuan dolar dari Ayo Trade. Nah, tapi modal saya hanya nggak cukup untuk itu, gimana caranya? Nah, maka teman-teman jangan beranjak dulu, simak baik-baik. Kalau di Ayo Trade ini juga ada potensi bisnisnya. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Tapi tentunya, sebelum itu teman-teman pastikan ya kalau sudah registrasi Ayo Trade. Karena registrasi Ayo Trade ini gratis. Jadi teman-teman yang belum registrasi silahkan hubungi pengundangnya, minta link referralnya untuk, yang penting registrasi saja dulu untuk nanti mau trading mau enggak mah urusan belakangan gitu kan. Kalau gratis mah tinggal action aja, kalau gratis nggak mau registrasi artinya, eee, tidak ada minat untuk mendapatkan cuan seperti itu ya. Nah, e-trade ini juga bisa untuk, coba-coba lah istilahnya ya, coba-coba supaya kalau misalkan nih, mau trading untuk coba-coba menggunakan modal mungkin modal kecil dulu, isi kasbinya cuman 10, ya bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Jadi fleksibel lah, Ayo Trade ini mau dipakai untuk apa aja itu bisa ya gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, tadi kembali lagi ya, kembali lagi, yang tadi potensi cuan besar dengan modal yang kecil gitu. Nah, tapi sebelumnya, nah ini yang quote dari Jack Ma ini keren kan ya, pokoknya mulai aja dulu gitu. Intinya seperti itu tuh kan ya, mulai aja dulu kalau teman-teman udah niat, pengen nih, udah mulai aja. Nah, caranya gimana? Caranya simak, trik-trik berikut ini. Nah, jadi di Ayo Trade ini ada yang namanya, affiliate ya, seperti yang di awal saya buka tadi, Ayo Trade ini itu juga, mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kalau kita ngelihat nih, kita sebut aja merek TikTok lah. Siapa sih yang nggak kenal sekarang, apa, di afiliat TikTok yang sukses-sukses ya. Bahkan teman-teman saya nih, ini bahkan baru tadi hari ini, malah tadi sebelum Zoom, itu saya ada di WA, di screenshot, dia bonusnya di TikTok itu bisa sampai 100 juta. Di Shopee juga sama. Artinya apa? Afiliat ini bukan sesuatu yang apa ya, ih ngapain sih ih afiliator dia gitu. Jadi jangan udah nggak zaman lah. Kalau dulu mungkin wah afiliator nih gitu kan. Justru afiliat ini sekarang menjadi sebuah pekerjaan yang menurut saya tuh paling worth it dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang setaranya ya. Setaranya ya istilahnya misalkan, kita kerja dari kerja-kerja yang gaji-gaji UMR gitu kan. Itu kok mungkin gaji UMR misalkan sekarang kayak 4 juta 5 juta. Dari afiliator itu kalau udah stabil itu gajinya itu bisa sehari itu jutaan. Jadi benar-benar bisa ngalahin di, pekerjaan yang konvensional yang harus masuk jam sekian sampai jam sekian. Nah di Ayo Trade ini juga sama, tujuan di Ayo Trade ini, itu sebenarnya kalau affiliate ini kan sebenarnya itu,
apa namanya budget marketing sebuah perusahaan nih. Sebuah perusahaan meskipun dia nggak menerapkan affiliate ke membernya, itu pasti juga dia akan mengeluarkan budget untuk marketing. Marketing ini kan penting buat sebuah produk. Nah, iOTrade ini sebuah produk digital, maka dia penting untuk supaya banyak orang yang kenal tentang iOTrade ini. Nah, daripada perusahaan itu membayar iklan mahal, lebih baik nih kasih aja bonus untuk member yang mau menjalankan affiliate atau mau mempromosikan iOTrade-nya itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, menariknya kalau misalkan kita berbicara affiliate-affiliate di tadi ya di TikTok gitu ya. Kita kalau mempromosikan sesuatu selama itu masih ada ya artinya dari karena itu kan bentuk video ya. Jadi selama ada yang beli dari link itu, nah kita dapat bonus. Tapi misalkan si A beli dari link, misalkan saya nih sebagai affiliate di TikTok nih, saya beli produk, si A beli dari link yang saya share, oke. Nah, dia belinya kan otomatis di TikTok. Beli sekali nih, habis itu beli lagi, tapi nggak dari link saya, tapi di toko yang sama, itu saya nggak dapet. Nah, menariknya di iOTrade ini, kita hanya sekali share nih, orang registrasi, terus dia buat trading, pakai trading, isi Kaswi, Kaswinya habis, dia happy karena profit pasti ya. Kalau Kaswi habis itu udah pasti profit, happy, isi Kaswi lagi, kita dapat lagi. Isi Kaswi lagi, kita dapat lagi. Bahkan ketika ini kan ada level-levelnya ya, ada VIP 1, VIP 2 gitu kan. Bahkan kalau kita bisa mencapai VIP 2, ketika orang itu tadi menjalankan affiliate-nya juga, maka kita juga masih mendapat bonusnya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai passive income ya. Ketika timnya itu sudah kebentuk dan menariknya di sini tuh nanti itu ada, nah ini di layar itu juga sudah terlihat ya, bahwa VIP 4 itu sudah mendapatkan global reward. Global reward itu sama juga kita itu mendapatkan dividen perusahaan. Nah, kalau di marketplace yang tadi kita sebut itu, seberapa pun seperti teman saya nih yang dia 1 bulan bisa komisinya bisa 100 juta, tapi dia nggak mendapatkan dividen. Selagi dia masih aktif di situ ya dia akan mungkin bonusnya masih akan besar, tapi selagi dia nggak aktif, ya udah nggak pemasukannya udah pasti turun, income-nya pasti turun. Karena persaingannya kan besar ya. Berbeda dengan di iOTrade, ketika kita sudah bisa membentuk tim yang bagus, sudah bisa berjalan mandiri, udah kita tinggal nyantai, itu udah benar-benar menjadi passive income. Nah, target utamanya yaitu mencapai VIP 4 itu. Nah, di sini terlihat ya untuk syarat-syaratnya, nanti kita lihat untuk besaran bonusnya ya itu nggak usah terlalu dibayangin dulu, yang penting intinya kalau mengajak orang itu dapat bonus. Nah gitu ya, semakin banyak yang diajak maka bonusnya akan semakin besar. Itu aja. Jadi ini gambaran-gambaran seperti ini, kalau ada yang tertarik boleh nanti ditanyakan, saya ulas sekilas saja supaya nggak terlalu pusing juga ya gitu ya. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah ini juga sama, artinya kita selagi, tim sudah kebentuk itu akan membentuk, sebuah passive income. Artinya kita itu bisa membangun sistem passive income di iOTrade ini. Caranya yaitu dengan mempromosikan kita membentuk tim, yang tim itu bisa berjalan gitu. Yang namanya passive income itu kan kita harus punya sebuah sistem ya, sebuah sistem yang sistem itu bisa berjalan sendiri di saat kita itu tidak ada di dalamnya. Itulah yang dinamakan passive income. Kalau di konvensional itu passive income itu agak susah, bahkan kayaknya nggak bisa ya. Kalau mungkin kayak contoh konvensional itu kayak franchise ya. Kalau franchise itu mungkin masih bisa dibilang passive income ya. Jadi kita punya sebuah produk, mungkin produk itu diakuisisi sama orang, kita mendapatkan presentasi dari hasilnya, mungkin itu bisa. Nah, di iOTrade ini passive income itu bisa kita dapatkan dari mencapai VIP 4 itu tadi. Ketika kita sudah mencapai VIP 4, benar-benar kita nggak ngapa-ngapain nih, udah mesti dapat setiap awal bulan itu. Karena ini mengikuti jam Singapura ya. Jadi setiap malam tanggal 1 jam 11 malam, itu udah pasti masuk, udah cair itu uang. Gitu gitu.
1% dibagi VIP 4 semua. Kalau bisa mencapai VIP 5, udah 2%. Ya. VIP 6, 3%. Jadi bayangkan saja misalkan satu bulan omset perusahaan ini kan kalau saat ini kan hanya dari trading fee nih. Nanti kalau untuk nanti udah berbayar, legalitas sudah lengkap, udah berbayar $120, nanti bayangkan aja tuh omset perusahaan satu bulan dikali satu bulan dari semua member yang ada di seluruh dunia. Nah, nanti teman-teman masih dapat 1%-nya. Tentunya dibagi VIP 4 yang ada. Misalkan VIP 4 sekarang ada hanya satu, teman-teman nanti jadi VIP 4 yang kedua, ya jadi nanti dibagi dua. Itu. Kalau misalkan omsetnya misalkan $1 juta atau mungkin $100.000, 1%-nya itu kan udah lumayan kan. Gitu teman-teman. Nah, itulah. Jadi sayang banget kalau sudah tahu ini tidak mencoba untuk eh, menjalankannya. Karena untuk membangun sistem passive income di dunia offline itu agak susah. Dan bahkan di dunia online pun jarang sekali yang ada bisa passive income, bener-bener passive income itu loh jarang. Gitu teman-teman, gitu. Nah, ini juga ada kualifikasinya ya. Nah, ini syarat-syarat seperti ini ya nanti bisa tanya langsung ke upline-nya supaya lebih pendekatan juga ya. Karena kita itu mau membangun tim. Jadi contoh gini teman-teman, yang saya sarankan itu seperti ini ya. Contohnya ini, ada yang baru 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 pertama kali diajak Zoom nih, baru pertama kali denger Ayo Trade ini diajak oleh si A, dan si B diajak sama si A. Nah, si B ini tertarik untuk menjalankan afiliasinya. Kalau saran saya itu langsung aja komunikasi dengan si A. Aku mau jalanan ini, tolong disupport ya. Kalau saya nggak paham, tolong di ini. Itu akan membangun sebuah komunikasi, jadi membangun nanti karena jadi satu sebuah tim, karena yang diperlukan untuk supaya mencapai VIP 4 ini tim. Kalau hanya main solo, artinya main solo itu apa? Kita itu udahlah saya sebar-sebar link aja sendiri sebanyak-banyaknya tanpa mempunyai strategi pendekatan ke timnya, ya akan susah untuk mencapai VIP 4. Mungkin kalau VIP 3 masih bisa ya. Mungkin kalau VIP 3 masih bisa gitu. Ya sebenarnya bonusnya sama-sama banyak karena direct itu juga bonusnya besar ya. Di awal itu bonusnya besar. Tapi berbedanya itu cuman kita tidak mempunyai sebuah tim yang nantinya itu kalau tim itu sudah terbentuk, terwujudnya itu menjadi sebuah sistem passive income ya untuk masa depan nanti gitu teman-teman. Itu kualifikasinya seperti ini ya. Jadi di sini kan kalau mau mencapai VIP 4 itu kan harus ada 3 jalur yang VIP 3. Artinya ketika kita mencapai level VIP 3 ke atas, kita sebenarnya sudah membantu 3 orang tim kita untuk sama-sama mendapatkan passive income juga. Kalau kita misalkan nih, saya sudah mencapai VIP 4, tentunya tim saya 3 orang itu udah mencapai VIP 3 gitu. Makanya dengan sistem seperti ini kan sama-sama happy. Itulah yang dibentuk, sebuah sistem yang, ya supaya sama-sama menguntungkan seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin begini, wah ngajak-ngajak orang ini susah ya, ngajak-ngajak orang, wah MLM nih, afiliator nih. Nah, kembali lagi teman-teman ke mindset ya. Jadi, yang pertama luruskan dulu mindset-nya. Kita ngajak orang sebenarnya kalau menurut saya di sini tuh lebih tepat lagi kalau kita bilang kita mempromosikan sebuah tool, sebuah alat bantu trading ke orang-orang lah ya. Kita bukan ngajak orang untuk, "Ayo gabung ke sini, ayo ayo ikut sini, ayo, gabung ke Ayo Trade," nanti ngajak orang lagi, bukan itu. Kita itu hanya menawarkan nih, ada alat bantu trading namanya Ayo Trade, bagus, tekniknya pakai grid, pakai averaging, pakai ini udah terbukti, ya artinya punya uang, tinggal dikonekin ke exchange, bisa jalan otomatis, ya udah gitulah, pokoknya dijelasin fitur-fiturnya, tertarik, oke, registrasi, daftar, pakai Ayo Trade. Dia mau ngajak orang, mau ngajak enggak, bebas, terserah dia. Artinya kita menjual sebuah produk, yaitu Ayo Trade. Jadi apa apa jeleknya gitu. Sama aja sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman nih banyak mungkin kemarin ada yang nonton ini ya, Merah Putih One for All ya. Habis nonton di bioskop, pulang cerita, "Wah, aku habis nonton film ini nih, bagus banget," gitu. Itu sebenarnya kan sebuah promosi juga gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi
ya gitulah, secara tidak langsung supaya di kehidupan sehari-hari kita itu juga sebenarnya, sudah menjadi afiliat, tapi afiliat yang tidak dibayar sama perusahaannya, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya ini cuman gambaran saja, tapi ini kalau, eee, dijelaskan secara rinci mungkin nanti akan tambah pusing dan mungkin, otak bawahnya itu mungkin akan nggak terima ya. Karena apalagi kalau yang baru-baru, kenal di dunia affiliate. Tapi poin pentingnya sebelum terakhir nih teman-teman, affiliate ini saat ini itu adalah sebuah, peluang yang kalau menurut saya itu satu-satunya peluang yang semua orang itu bisa menjalankannya. Kalau teman-teman, lihat nih, sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mungkin di pelosok desa, selama itu ada internet ya, itu bisa memiliki penghasilan yang, bisa dikatakan jauh lebih besar dari orang-orang yang di kota. Dengan apa? Dengan affiliate itu tadi. Karena affiliate ini bisa dilakukan di mana pun ya, affiliate ini kan online ya, jadi kita nggak door to door menawarkan produknya itu. Coba deh teman-teman kalau nggak ini deh, kurang yakin, tanya aja ke ChatGPT, tanya ketik di Google deh, potensi cuan menjadi afiliator di tahun 2025 atau mungkin dari tahun 2025 sampai tahun 2030. Coba lihat datanya, itu pasti, kaget ya kalau yang baru tahu mungkin belum minat di affiliate, makanya patut dicoba tuh. Selagi teman-teman juga menggunakan produknya, ya apa salahnya untuk menawarkan ke, eee, teman-teman yang lain, ke saudara, ke kenalan, dan ke siapapun itu gitu ya. Dan terakhir teman-teman, kenapa dari tadi saya selalu menyinggung tentang sebuah sistem yang bisa mendapatkan passive income itu butuh sebuah sistem, nggak bisa kita, eee kita punya uang 1 M nih misalkan, punya punya uang 1 miliar, saya ingin mendapatkan passive income dari sini. Itu nggak bisa teman-teman, harus punya sebuah sistem. Bahkan kalau contohnya nih, kalau mungkin banyak yang di, kota-kota besar lah ya, mungkin punya uang gede, bangun kontrakan, disewain, itu juga kalau nggak punya sebuah sistem, itu nggak bakalan bisa berjalan teman-teman. Sistemnya apa ya, sistemnya beda pastinya dengan di dunia online ya, pasti dia butuh orang yang mengelolanya gitu. Nggak kalau dibiarkan aja ya mana ada yang mau kontrakan gitu, mungkin barang orang nggak tahu gitu kan gitu, gitu ya. Nah itu, membangun passive income dan konvensional itu, butuh modal yang besar, butuh sistem, butuh tim yang ya pastinya ribet ya, berbeda dengan di dunia online ini. Nah ini akan, sangat relate dengan quote dari, Warren Buffett ya ini. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan uang di saat kita itu sedang tidur, nah maka kita akan bekerja selamanya. Intinya kita harus mempunyai, satu sumber passive income itu tadi. Kalau sudah mempunyai passive income, jadi teman-teman misalkan ya kita nasib kan nggak tahu ya, misalkan saat ini lagi sakit, mungkin lagi aduh saya rasanya kerja capek, saya pengen jalan-jalan seminggu lah. Udah, pemasukan tetap berjalan, gitu. Jadi meskipun teman-teman nggak menjalankan bisnisnya itu, pemasukan tetap berjalan. Nah, itulah bisa mendapatkan passive income. Teman-teman punya sebuah mungkin perusahaan atau mungkin sebuah toko besar, toko grosir besar, tapi kalau teman-teman harus harus ada di dalamnya. Artinya nggak bisa bebas waktu, artinya masih pusing harus mikirin ini itu bukan passive income, tuh. Jadi passive income itu selain, bukan dari nominalnya, itu sebenarnya yang paling berharga itu adalah waktu. Karena, eee, saya pernah mendengar, eee, saya saya lupa ya siapa yang ngomong, tapi gini, ada saatnya nanti, kita akan merasakan kalau waktu itu akan lebih berharga daripada uang yang kita miliki. Nah, kalau teman-teman sudah pernah merasakannya itu, nah berarti harus memikirkan gimana caranya mempunyai passive income itu tadi. Nah, pikirkan itu baik-baik teman-teman. Mungkin kalau yang masih muda-muda mungkin masih belum merasakannya, tapi kalau udah berkeluarga, udah punya anak istri, udah apalagi yang merantau, pikirkanlah itu ya, kan suatu saat akan merasakan ya waktu itu akan lebih berharga dari uang yang kita punya gitu. Nah, jadi gitu ya, kurang lebih teman-teman, jadi Ayo Trade ini potensinya bagus, sebuah tool yang bagus, dan juga Ayo Trade ini pastinya
mensupport full untuk teman-teman yang mau menjalankan affiliate-nya. Nah, salah satunya ya dengan Zoom rutin setiap Rabu malam seperti ini ya gitu. Ini Zoom itu rutin ya. Jadi setiap minggu pasti diadakan kecuali di hari-hari tertentu. Biasanya kalau misalkan di hari raya atau mungkin hari libur nasional itu juga eh, ya Zoom diliburkan lah karena ya pasti ada banyak kegiatan di luar gitu. Dan juga untuk yang udah VIP 1 ya itu ada dukungan juga untuk obrolan di Telegram. Telegram ini sifatnya lebih ke teknis ya, lebih ke teknis, baik itu teknis affiliate-nya, teknis, untuk, sistem trading-nya seperti apa, cara guna IO Trade-nya gimana, terus pandangan market crypto seperti apa, itu lebih lebih ke arah situ lah, gitu. Jadi kalau yang ingin belajar lebih detail, yang belum VIP 1 ya segera, ke VIP 1 karena kalau menurut saya ini bisa juga sebagai wadah sebuah kelas kripto gratis ya istilahnya kan. Karena kita kan itu disediakan nih, artinya kita tuh sebagai komunitas sharing-sharing gitu. Pengalaman itu penting teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya. Jadi sebelum kita mengalaminya, kalau misalkan pengalaman-pengalaman pahit dan pemahaman atau mungkin ilmu-ilmu yang kita nggak dapat, nah kita bisa dapat dari sharing-sharing itu tadi gitu ya. Ini juga ada kayak channel YouTube-nya ya. Ya pokoknya dari Ayo Trade ini support full ya teman-teman. Nah kemudian ini cashback, oh ini cashback, selalu ada cashback sih. Ini sih sebenarnya bukan program ya karena nggak tahu nanti kalau sudah berbayar cashback ini masih berlaku apa enggak. Nah kemarin malahan justru eh ada cashback yang besar ya, tapi udah lewat ya, udah lewat ya. Nah ini jadi kembali lagi ke cashback trading fee yang normal. Saya pernah diceritain dan memang itu benar adanya kalau di platform sebelah itu kalau kita isi trading fee itu di depan langsung kepotong 10%. Nah, di Ayo Trade ini justru dikasih diskon atau dikasih cashback 10%. Bahkan kalau kita ngisinya itu di 100 sampai ini ya, jadi ada 10%, 15% gitu. Jadi ini terbukti kalau Ayo Trade ini bukan memikirkan keuntungan jangka pendek ya. Ayo Trade ini mementingkan keuntungan jangka panjang tentunya dengan ya nggak terlalu maruk lah. Wah ini kan cuan nih, cuan gitu enggak. Jadi perusahaan itu lebih memikirkan di mana Ayo Trade itu bisa berjalan terus ke depannya, jangka panjangnya penggunanya happy, nah perusahaan juga happy gitu. Gitu ya teman-teman. Terakhir ini ada merchandise juga saat ini tuh masih ada kaos Ayo Trade ya. Nah ini juga bisa dipesan. Kalau mau pesan kaosnya tinggal ke ayotrade-store.com. Nah nanti tinggal isi di situ. Nah, nanti bisa itu harganya 95.000 ya, belum termasuk ongkir dari Jakarta. Itu ya teman-teman, sekali lagi yang ingin mempunyai passive income, sebelum teman-teman merasakan kalau waktu itu lebih berharga daripada uang ya, jalankan mulai dari sekarang ya, follow up lagi timnya yang sudah punya tim, yang belum punya tim ya mencobalah untuk mempromosikan Ayo Trade, memperkenalkan Ayo Trade. Membentuk sebuah tim, undang ke Zoom, undang ke obrolan, sering-sering diajak diskusi, nanti juga bisa dimasukkan di grup. Ya gitu, intinya, biar jadi tim yang solid, nanti bisa, membentuk sebuah ya sama-sama sukses bareng lah, intinya gitu ya. Kalau suksesnya bareng-bareng itu kan enak gitu, kalau sukses sendirian nanti banyak yang iri, gitu ya. Jadi marilah kita sukses bareng-bareng di Ayo Trend. Iya teman-teman kurang lebih seperti itu. Nah yang sudah punya pertanyaan silahkan boleh di chat aja di kolom chat. Langsung ke host ya, langsung ke host aja eh eh, chatnya nggak apa-apa. Jadi supaya nanti bisa ya nanti selama saya masih bisa menjelaskan saya akan jelasin. Tapi sebelum teman-teman menyiapkan sebuah pertanyaan, nanti saya akan coba update market crypto saat ini. Jadi, ini sebuah pandangan ya atau sebuah artinya ini bukan bukan pasti, tapi ini analisa teman-teman. Supaya sebuah gambaran sebenarnya ini juga sering Bang, sering hampir setiap Zoom terus
setiap ya hampir setiap saya sharing itu pasti saya akan eee, memberikan pandangan itu. Supaya tujuannya sebenarnya supaya teman-teman tidak panik dan juga ketika marketnya lagi bagus, ya teman-teman tidak FOMO juga. Artinya harus, wah pas market lagi bagus, wah all in nih, all in gitu. Jangan gitu teman-teman. Tetap, harus, manajemen resiko untuk ya money manajemennya diperhatikan gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini ada kita pertama pasti kita ngelihat di, Bitcoin dulu. Ini sebenarnya masih oh ini gambar yang kemarin ini. Nah, kemarin kalau nggak salah ada di-share juga, sebelumnya itu di hari apa ya, berarti 2 hari kemarin kalau nggak salah, itu saya sempat nge-share sudah seneng sebenarnya, sudah happy. Karena apa? Karena posisinya di ini sebenarnya time frame-nya kemarin pakai time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini Bitcoin ini bisa dilihat itu sudah, kemarin itu persis nyentuh di order block-nya. Nah, ketika nyentuh di order block-nya, bener-bener dia impulsif naiknya, naiknya kenceng. Jadi di 4 jam itu dia naik 1%-an di satu candle ini, dan ini full ijo gitu. Nah, tapi ternyata di sini itu, belum berhasil. Nah, inilah pentingnya ketika kita membaca sebuah market, sebuah chart seperti ini, itu butuh yang namanya konfirmasi. Biasanya kalau istilah di analisa teknik itu ya, kita mau mengambil eksekusi, mau mengambil keputusan untuk masuk, itu kita butuh konfirmasi dulu, gitu. Karena apa? Contohnya gini nih, ini udah naik nih ya. Nah, ini konfirmasinya di sini. Ini bisa jadi konfirmasi sebagai SNR-nya. Jadi ketika di sini itu close-nya di atasnya ini baru sebuah konfirmasi kalau pembalikan arah langsung naik. Tapi kalau di sini ke-reject dan apalagi ini ke-reject-nya sampai 3 kali, 1, 2, 3. 3 candle ke-reject ya di situ artinya konfirmasi kalau dia melanjutkan penurunan. Makanya, waktu itu kalau nggak salah saya ada kirim juga untuk, potensi selanjutnya ke mana nih, karena di sini ke-reject nih. Nah ketika di sini di order block-nya dia auto apa, dia breakdown, artinya di sini divalidasi lagi dengan breakdown-nya di order block, maka kemungkinan besarnya akan ke order block ekstrimnya ini. Order block ekstrim adalah order block yang pertama kali dibentuk di, siklus, kenaikannya itu ya gitu. Jadi, urutannya itu kalau, analisa seperti ini kan bisa dibilang sebagai support juga ya. Jadi support satu, support 2, dan jadi kalau support ini jebol ya maka ke support berikutnya gitu. Kalau support ini jebol lagi, nah ini kalau support ini jebol lagi, ini akan lebih mungkin, kalau dari pandangan saya, akan lebih berhati-hati. Karena apa? Karena kalau dari time frame 4 jam, itu di sini adalah lower low-nya teman-teman. Di sini lower low-nya dan sekaligus di sini adalah, order block ekstrimnya. Jadi ketika nanti kok posisi di time frame 4 jam ya, karena kita pakainya time frame 4 jam. Kalau, terjadi seperti ini jebol ke sini dan kita bisa ngelihat biasanya kalau saya tuh validasinya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi kok time frame 4 jamnya itu posisinya harganya di bawah 110, itu, kemungkinan besar, mungkin akan lama ya untuk naiknya, gitu. Nah ini analisa ya. Tanpa, melihat dari fundamental yang ada. Fundamental itu, apa, fundamental itu contohnya misalkan ada news nih, contohnya tiba-tiba langsung potong suku bunga, artinya mungkin ada berita yang langsung nih, ya pokoknya berita-berita yang mendorong untuk crypto itu untuk naik. Nah, analisa ini akan menjadi invalid atau menjadi, benar-benar tidak valid, ya invalid istilahnya kan. Artinya kita analisa misalkan contoh, ini nih nanti kok ternyata ini turunnya kok sampai bawah ya, turunnya kok ternyata sampai bawah, ini jebol, wah berarti momen bearish dong, ya belum tentu juga. Bisa jadi jebol, habis itu di sini coba naik, jebol lagi ke atas, ya ini menjadi invalid lagi untuk turunnya gitu teman-teman. Makanya yang dibilang itu analisa itu setelah itu terjadi, itu butuh suatu konfirmasi
untuk memvalidasi pergerakan selanjutnya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang dijelasin tadi di atas ini sebagai konfirmasi untuk naik ke atas. Nah, ternyata ini gagal nih. Nah, terus konfirmasinya lagi di mana? Di area sini. Nah, ternyata di candle ini ternyata langsung jebol. Maka konfirmasinya lagi di mana? Kalau kita melihat tadi sekitar jam, ya mungkin 1 jaman sebelum zoom ya tadi itu kita bisa melihat nih ini mencoba retest lagi ke area sini. Ternyata nggak nyampe, turun lagi. Maka ini menjadi konfirmasi kedua kalau akan melanjutkan penurunan sampai ke order block ekstrim atau support kuatnya itu adalah di antara 110 sampai 111 gitu ya. Nah, ketika di sini kok nyentuh di sini, nah nanti lihat price action-nya di sini. Kalau dia jebol nih, apakah 100% akan lanjut turun? Belum tentu juga. Nah, dia akan lanjut turun kapan? Kalau misalkan dia jebol di sini. Di sini otomatis menjadi sebuah titik konfirmasi, kalau dari analisa teknikal itu bisa apa istilahnya ada SNR ya. Ini yang tadinya support menjadi resisten gitu. Nah, ketika posisinya dia mencoba retest ke area sini, kok ternyata dia kuat, eee, artinya lebih breakout lagi ke atas, artinya konfirmasi untuk penurunan ini gagal teman-teman, gitu. Makanya di analisa ini itu tidak ada yang pasti. Nah, ya, jadi ya santai saja gitu, apalagi ini di spot market. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi yang sudah trading ya udah santai saja, tunggu dulu. Makanya kenapa yang namanya settingan di awal itu, saya sering bilang settingan di awal itu adalah sebuah trading plan untuk kita masing-masing. Jadi kalau udah setting di awal, yaitu adalah plan atau rencana trading kita ke depan. Kalau kita misalkan dari atas ini udah setting tradingnya itu drop down-nya misalkan di Bitcoin drop down-nya 20%. Kalau kita misalkan dari pucuk sekalipun nih, contohnya misalkan pucuk kalau ini kan agak panjang ya, mungkin dari sinilah. Kalau kita lihat 20%, sebenarnya penurunan sekarang itu di Bitcoin itu baru 6%-an, teman-teman. 5%-an. Jadi kalau kita setting 20% itu harusnya itu kita berharap Bitcoin-nya turunnya sampai sini nih. Nah, sampai 95.000 gitu ya. Jadi kalau nggak turun sampai situ artinya modalnya nggak dipakai semua. Jadi itu. Nah, gitu ya. Kalau yang di altcoin ya sama juga, intinya kita trading, di-setting di berapa persen, ya disitulah sebenarnya planning trading kita ke depan, kita mengharapkan bahwa market akan turun sampai sekian persen gitu. Oh, ini udah ada pertanyaan ya. Di Ayo Trade ini berarti sudah di-setel anti loss ya, Pak? Sebenarnya bukan masalah anti loss-nya ya, tapi kita tradingnya itu ada di spot market. Jadi itu tidak ada yang namanya loss atau MC, tapi floating pasti ada. Jadi kalau misalkan contoh nih, teman-teman ada yang baru masuk kemarin nih, mungkin hari ini pasti udah melihat floating. Karena apa? Karena marketnya turun. Harganya relatif rata-rata ya kalau Bitcoin-nya turun harganya ya hampir semuanya ikut turun ya, gitu. Tapi selama kita itu nggak klik tombol sell manual di Ayo Trade, maka kita tidak rugi, gitu. Jadi angka floating-nya itu ya hanya sebuah angka, floating itu hanya sebuah angka. Nah, kerugiannya itu kapan? Kerugiannya ketika kita eksekusi. Jadi pas lagi floating kita jual manual, maka itu akan menjadi kerugian yang real buat kita. Sama juga contoh misalkan nih, teman-teman, yang simpelnya ya, teman-teman beli Bitcoin mungkin di exchange lokal atau mungkin di Binance, di Bitget ya. Beli Bitcoin 10 juta. Contohnya beli Bitcoin 10 juta pas harga Bitcoin 1 miliar, teman. Nah, sampai sekarang ngelihat angkanya kan mungkin waduh profitnya banyak nih. Tapi Bitcoinnya belum dijual, itu belum untung. Nah, untungnya kapan? Ya kalau dijual gitu. Nah, yang contoh simpelnya misalkan gini, yang bisa terjadi nih, teman-teman misalkan beli Bitcoin pas $100, harganya $100. Beli Bitcoin pas harga $100 10 juta. Terus beli. Wah, sekarang kan
sebenarnya meskipun koreksi udah untung ya, karena harganya sekarang masih 110-an, $112 ya, $112.000. Apakah itu sudah untung? Nah, itu nggak untung, itu masih floating, floating profit gitu. Untungnya kapan kalau dijual? Apakah itu bisa jadi rugi? Bisa kalau misalkan posisinya ternyata tahun depan udah waktunya bearish, teman-teman nggak jual juga. Nah, nanti Bitcoinnya misalkan harganya ke 80.000. Itu kalau teman-teman jual jadinya rugi. Gitu. Jadi untung dan rugi di spot market itu akan terjadi ketika sudah tereksekusi gitu ya. Nah, ayo trade ini ketika keuntungan itu ketika sudah profit itu akan dieksekusi otomatis oleh ayo trade. Tapi ketika rugi maka tidak akan dieksekusi oleh ayo trade. Jadi ayo trade ini akan menahannya, menunggu sampai harganya itu terjemput baru dia nanti akan menjualnya gitu. Saya baru ikuti Zoom pada malam hari ini. Nah, saya kenal ayo trade pada bulan April lalu. Analisa kehidupan kerja lupa bahwa ayo trade itu hingga saat ini apa nih pertanyaannya? Lupa bahwa ayo trade itu apakah botnya itu ada setting untuk close-nya, Mas? Nah, ayo trade ini nggak ada ini ya, nggak ada stop loss istilahnya. Ya karena tadi itu. Jadi ayo trade ini di spot market ya, jadi bukan di futur gitu. Jadi kalau posisi floating ya udah dibiarkan aja dulu. Ya, poin pentingnya di ayo trade ini gimana cara memanage modalnya, gimana cara ngatur uangnya supaya profitnya ini bisa maksimal. Nah, di ayo trade itu yang penting itu deh, yang penting itu bukan pokoknya yang paling penting itu gimana cara ngatur, aku punya modal sekian nih, gimana cara settingnya nih supaya, dengan modal itu profitku bisa, maksimal, gitu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan dipahami ya yang itu ya. Setting yang bagus sampai karena yang bot saya itu cuma 1 bulan sekali tanggal 14 nanti nah settingnya itu yang bagus, sebenarnya nggak ada settingan bagus, jelek itu nggak ada. Nah saya akan kasih gambaran real ya teman-teman. Di market langsung dan dengan angkanya supaya teman-teman bisa ada gambaran, apa sih yang dimaksud dengan settingan ayo trade itu gitu. Contohnya gini teman-teman, contohnya nih teman-teman baru masuk nih saya hapus aja semuanya. Baru masuk, baru masuk sekarang banget nih. Dah saya ini pas market lagi turun saya mau ada modal $500 nih, nah saya mau masuk di Bitcoin lah gitu. Jadi di ayo trade ini kan, rata-rata kan time frame-nya pakai 15 menit ya. Tinggal ganti pakai time frame 15 menit nih. Saya kasih lihat, kalau posisi masuk sekarang nih, cara nyetingnya gimana? Nah, yang tadi saya bilang itu kan kita itu, akan melihat posisinya itu ke arah sini ya. Jadi di antara 110 sampai 112. Nah, jadi tinggal sebenarnya kalau di market real seperti ini, kita tuh sebenarnya bisa narik, antara 110 sampai 112 contohnya gini. Ini sebenarnya hanya butuh 2,6%-an, tapi kalau misalkan buat jaga-jaga nih ya, untuk sekarang misalkan kita bikin 10% dropdown-nya. 10% itu kalau di Bitcoin itu udah sampai 100.000. Wah, berarti masih aman lah ya. Karena sebenarnya kalau secara teknikal kalau Bitcoin sampai 100.000 dan sideways di situ artinya itu adalah konfirmasi momen bearish ya. Gitu. Selama itu tidak ada dorongan dari news-news atau fundamentalnya, maka itu secara teknikal valid ya. Kalau sampai turun ke 100.000 dan sideways mungkin 1, 2, 3 hari di situ. Nah, itu sebagai bisa menjadi konfirmasi kalau, apa, momen bearish untuk Bitcoin gitu. Ini untuk Bitcoin-nya ya. Nah, jadi cara settingnya gimana nih? Contoh mau di Bitcoin, oke saya berani nih 10%. Nah, tapi ini ada catatannya nih nanti, disclaimer-nya nanti di belakang ya. Nah, saya kasih lihat dulu ini untuk memaksimalkan potensinya. Ini catatannya teman-teman itu harus bisa minimal sehari sekali ngelihat market. Artinya lihat market itu nggak harus dari sini ya, nggak harus dari sini. Bisa juga, teman-teman ngelihat, harga update-nya di exchange. Kalau teman-teman misalkan trading di banyak koin, sebenarnya saya ada bikin, link nih teman-teman. Teman-teman bisa buka nih ayotrade.org
garis miring live market. Sebenarnya ada bikin apa sebuah link untuk mengumpulkan untuk ngumpulin koin-koin yang ada di IO Trade. Nah, ini harganya update ya, datanya diambil dari Binance soalnya, teman. Jadi ini apa web yang saya bikin sendiri. Ini saya coba apa? Maksudnya cuma buat ngelihat harga doang. Ini sebenarnya kalau diklik itu juga bisa ngelihat chartnya sih, tapi nggak sekomplit yang ada di TradingView atau di marketnya langsung. Nah, teman-teman kalau mau pakai ini bisa nih. Kalau hanya untuk melihat harganya berapa sekarang, terus misalkan yang paling top gainernya itu juga bisa. Nah, trading volumenya juga bisa nih, volume tertingginya. Tapi ini datanya dari Binance ya, bukan dari kesemuanya gitu. Gitu. Ini bisa. Jadi kan ini kelihatan harganya nih. Oh, ini harganya sekian. Kembali lagi ke sini, kenapa saya bilang harus minimal sehari sekali lah ngelihat market ya. Jadi bisa di exchange, bisa tadi kalau mau ngelihat di situ juga bisa tadi ya di ayotrade.org di live market itu atau mau dari ayotrade-nya. Ayotrade-nya itu juga sebenarnya akurat juga, tapi dia kadang kalau sinyalnya kurang bagus itu kadang update-nya sekitar beberapa detik ya. Ya itu sebenarnya nggak masalah lah kalau kita kan mainnya di spot ya. Jadi selisih sedikit itu sebenarnya nggak masalah. Karena kalau ternyata nanti Bitcoin, kan tadi saya bilang ya, validasinya itu, konfirmasinya itu, nanti artinya ini akan menjadi titik konfirmasi. Ketika dia turun ke bawah sini, terus dia naik ke atas ini, terus di sini jebol. Jadi ketika pergerakannya seperti ini, teman-teman. Sebenarnya kan tadi kita, kalau saya tandai tadi itu hanya di area sekitar 111 ribuan ya. Jadi misalkan ketika turun ke sini, terus dia naik, terus ini jebol, ini menjadi titik konfirmasi pertama, pembalikan arah lagi. Jadi pembalikan arah bullish lagi. Ketika ini jebol, maka potensinya kan akan naik nih. Nah, jadi settingan yang 10% tadi ini kita harus angkat ke atas nih. Contohnya misalkan gini. Nah, jadi ini masih valid. Tapi kalau nanti Bitcoinnya sudah lewat dari sini, teman-teman, sudah lewat dari harga 124 ribu, artinya sudah all time high lagi. Teman-teman harus rubah settingannya itu dari 10% menjadi mungkin 15%, menjadi ya 15% lah, per 5 per 5 itu juga bisa sebenarnya. Jadi 15%, jadi 20% gitu. Kalau ini bisa dilakukan, jadi settingannya untuk saat ini Bitcoin itu, untuk di Bitcoin ya, ini saya bilang untuk Bitcoin, itu drop down 10% itu sudah powerful untuk memaksimalkan profitnya. Dengan catatan tadi ya, minimal sehari sekali bisa ngecek harga, ngecek harga Bitcoinnya. Jadi yang perlu teman-teman tandain itu pokoknya kalau dia sudah lewat di 124. Nah, terus teman-teman juga harus siap. Resikonya apa? Resikonya ada juga. Kalau ternyata Bitcoinnya turun di bawah 110 ya. Jadi 108 tapi turunnya itu impulsif ya. Jadi turun sideways di situ. Bukan hanya turun habis itu naik lagi di atas harga itu. Artinya pokoknya biasanya sih kalau validasinya itu jam 7 pagi ya. Ketika open market secara keseluruhan itu kan jam 7 pagi. Jadi kalau jam 7 pagi kok ternyata Bitcoin-nya udah di harga 109 ribu, terus di situ besoknya masih di bawah itu lagi ya itu biasanya kalau 3 hari itu berturut-turut itu bisa menjadi konfirmasi akan bearish atau akan lanjut ke bawah lagi. Bawah lagi kemana? Ya biasanya kalau lihat di sini itu di sekitar 102 ribu gitu. Kalau siap untuk itu bisa memaksimalkan profit dengan drop down 10%. Nah, gimana potensi untuk dengan 10%-nya itu? Kalau ini price action-nya bagus teman-teman di sini. Nah, ini sebagai konfirmasi misalkan dia akan ke 111 nih. Nah, ternyata di sini price action-nya bagus nih langsung naik. Contohnya kayak gini nih teman-teman. Ini kan di sini dia nyentuh order block pertama ya. Dia langsung bagus nih. Ini bisa dilihat di sini ada kenaikan sekitar 1,2%. Nah, sebenarnya di sini itu sudah ada take profit juga. Ketika turun ke sini lagi, terus dia naik lagi, itu ada take profit juga. Makanya itu bisa maksimal. Dengan drop down 10% itu sudah termasuk aman untuk saat ini gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Modalnya misalkan 500 $500.
Kalau drop down 10%, misalkan Bitcoin mau dibikin yang ini agresif ya. 10% ini agresif. 10% kalau menurut saya itu cukup untuk kalau di Bitcoin ya minimal di 15 layer. Jadi tinggal 500 dibagi 15. Nanti ketemunya berapa. Itu nanti yang akan dijadikan first buy-nya atau per layernya itu akan beli seperti itu. Nah, gimana cara untuk setting rumus untuk setting drop down-nya itu? Kan drop down-nya itu kan ada second layer, terus artinya layer kedua, layer ketiga gitu kan. Kalau layer pertama itu kan first buy-nya. Gimana cara ngaturnya ini? Kalau posisinya dari kayak sekarang ini, saya tuh sebenarnya simple. Kalau saya ngatur itu biasanya simple nih. Kalau saya masuk posisi harga di bawah, saya akan setting untuk layer 2, 3, dan 4 itu akan saya bikin agresif. Biasanya saya akan bikin 0,5, 0,8, dan 1. Atau kalau di altcoin itu bisa ada pilihan biasanya kayak 0,8 terus dibikin 1 bisa 1,2. Ini sebenarnya kalau dihitung itu sama saja dengan setting 1, 1, 1. Karena jumlahnya sama-sama 3%. Tapi kenapa dibikin seperti ini? Supaya apa? Supaya ketika marketnya, ini tujuannya gini teman-teman. Karena posisinya ini sudah di bawah, price actionnya itu biasanya kenceng, Mas. Jadi ketika mantul, jebret, mantulnya tuh kenceng. Ketika layer-layer pertama tadi, jadi layer kedua, ketiga, keempat, ini settingnya dibikin agresif. Jadi ini ada turun 3% udah langsung beli lagi. Ada turun 3% beli lagi gitu. Tujuannya seperti itu gitu. Jadi supaya modalnya kepake gitu. Justru keinginannya itu ketika di setting drop down-nya sekian persen, keinginannya itu sebenarnya Bitcoin-nya atau koin yang kita beli itu turun sampai ke arah situ supaya apa? Supaya modal yang saya punya itu bisa kepakai semuanya dan ketika dia balik arah ke atas cuannya gede. Artinya cuannya bisa maksimal dari dari modal yang saya punya itu gitu. Jadi untuk setting itu seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa di general, artinya tidak bisa semuanya itu sama, tergantung modalnya berapa, mau trading di koin apa. Nah, itu untuk yang settingannya itu. Nah, kemudian mungkin ada yang sedikit ini ya, saya sedikit singgung di altcoin, mungkin terutama di Ethereum ya. Karena kalau menurut saya masih yakin ini setelah Ethereum ini nanti ngepump, ini saya yakin ini koin-koin lain, altcoin-altcoin yang di jaringan Ethereum ya, yang market cap lebih kecil dari Ethereum itu akan banyak yang bergerak naik juga. Kalau kita ngelihat di Ethereum teman-teman, Ethereum ini kita bisa ngelihat itu naiknya sebenarnya kencang banget nih dari Agustus ya. Ini pakai time frame 4 jam. Ini dari 3 Agustus, artinya dari awal bulan Agustus. Bahkan kalau kita ngelihat itu dari jauh sebelumnya dari Juli ya. Dari Juli itu naiknya kencang banget. Nah. Dari Juli itu naiknya kencang banget dan dari awal Agustus juga naiknya kencang. Kalau kita ngelihat yang pendek saja nih dari awal Agustus. Awal Agustus kita ngelihat Ethereum itu hampir itu koreksinya itu kecil-kecil banget nih. Nah, kalau sekarang posisinya koreksi itu sebenarnya masih wajar banget dan kita bisa ngelihat supportnya Ethereum terkuat itu di mana. Itu kalau kita ngelihat sekilas di sini udah kelihatan banget kalau di sini tuh ada area SNR-nya teman-teman. Jadi kalau di sini kebalikannya ya, yang tadinya resisten di sini bisa menjadi support. Ini itu akan lebih detail lagi kalau kita menggunakan line chart ini. Nah, jadi ini pucuk sebelumnya yang ini ke break. Jadi kalau kalau teman-teman lihat kemarin saya ada share, ini resisten sebelumnya, ini titik breaknya. Nah, ini bisa menjadi nanti menjadi supportnya. Jadi ketika dia nyentuh ke sini, nanti dia bisa otomatis eh, akan mantul ke atas gitu. Itu secara paling basicnya untuk di analisa SNR itu seperti itu teman-teman. Jadi tinggal cari titik-titik supportnya, nah ketika nyentuh itu biasanya pasti mantul. Nanti konfirmasinya ya seberapa jauh mantulnya itu dan bagaimana struktur market yang dibentuk di time frame yang lebih kecil. Biasanya seperti itu. Jadi contohnya misalkan ternyata di sini benar nih turun sampai bawah sini.
Nah, di sini membentuk sebuah struktur lagi. Contohnya misalkan gini naik turun. Nah, ini menjadi validasi di indusementnya keambil, habis itu langsung masuk. Jadi di sini menjadi break of structure-nya. Artinya yang tadinya turun, di sini konfirmasi pembalikan arahnya gitu, teman-teman. Itu kalau dari teknik yang paling sederhana SNR-nya. Nah, kalau dari smart money-nya itu sebenarnya posisi saat ini juga nggak ada yang namanya struktur valid untuk Ethereum ini. Karena apa? Karena ini naiknya itu benar-benar terlalu impulsif gitu. Jadi hampir nggak ada dikasih celah untuk struktur yang baru di sini, teman-teman. Jadi kalau dari smart money ini posisinya itu masih ya nggak ada ini, nggak ada potensi-potensi untuk artinya belum belum bisa terbaca lah gitu, belum bisa terkonfirmasi di Ethereum ini gitu. Makanya Ethereum ini ya mungkin kalau koreksi bisa bisa jadi kayak kayak contohnya kayak di sini, teman-teman. Di sini kan ini naik. Nah, biasanya kan pergerakan yang impulsif naik itu kan selalu seperti ini. Naik, sideways, naik, sideways, naik gitu. Nah, ketika sideways-nya ini kok ternyata drop, nah itu berarti jadi indikasi kalau dia akan koreksi dulu gitu. Tapi kalau contoh mesin ini kan sideways-nya itu kan naik, turunnya itu juga mentok-mentoknya di situ-situ aja nih. Gitu ya. Jadi gitu, teman-teman. Nah, apalagi volume Ethereum kalau kita ngelihat ya, volume terbesar nih ini saat ini tuh Ethereum itu masih mengalahkan Bitcoin ya volumenya. Volumenya kalau kita ngelihat itu di Binance aja itu 300 miliar dolar ya. 300 juta ya. Itu di Binance doang. Nah, kalau untuk top global, untuk globalnya tuh ngeceknya di pakai koin Gecko bisa, pakai koin market cap juga bisa. Itu. Itu ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pandangan market ke depan. Artinya, eh, sekali lagi, yang teman-teman setting trading plan itu harus teman-teman perhatikan dari awal. Jadi jangan ketika sudah terjadi, waduh ini gimana nih, gimana nih. Jangan gitu ya, teman-teman. Jadi ketika awal settingnya itu ya, itu sebagai planning market ke depannya. Jadi teman-teman harus siap-siap. Jadi ketika itu terjadi, nggak apa-apa kok, sudah tak setting ke situ arahnya gitu. Pertanyaan lagi, wah mana tadi sampai mana ya? Maksimal berapa macam koin yang bisa kita tradingkan? Ini simulasinya per bulannya kita tidak bisa pastikan ya. Kalau profit per bulan nggak bisa, tapi kalau di rata-rata ya, yang saya pernah tes nih, jadi gini teman-teman, saya itu termasuk orang yang sudah ngetes IoTrade ini menggunakan modal dari yang kecil sampai yang besar banget gitu. Saya pernah ngetes modal kecil $500 itu bisa profit 100% dalam waktu 40 hari itu pernah. Itu tradingnya di Doge. Nah, tahu sendiri kan kalau altcoin itu kalau naik itu kan naiknya gila-gilaan. Nah, teman-teman yang punya mental baja itu mau coba bisa. Mau coba bisa karena apa? Karena siklusnya kan ya seperti biasanya siklusnya itu kan Bitcoin naik udah terjadi. Habis itu Bitcoin cenderung sideways, itu udah terjadi kan. Jadi naik, turunnya nggak seberapa, sideways di situ, sekarang lagi koreksinya, altcoinnya perform, Ethereumnya perform tinggi teman-teman. Itu sudah terjadi. Jadi dari bulan Juli naik, terus cuman sideways kalau nggak salah koreksi cuman semingguan, itu juga koreksinya nggak banyak. Habis dari awal Agustus naik tinggi lagi sampai sekarang. Dan sekarang koreksi. Itu sudah terjadi. Biasanya siklus selanjutnya itu adalah meme coin, artinya di altcoin lah ya, meme coin dan altcoin-altcoin yang market market cap yang kecil. Ya seperti kalau kayak di IoTrade itu ada Doge, ada XRP, ada Sui. Nah itu mungkin akan menjadi apa momennya mereka nanti ya, gitu. Kita sebut mereka gitu ya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu, tapi jangan jor-joran. Istilahnya gini, misalkan teman-teman target nih sebulan, contohnya. Ini 1 bulan nih, bulan bulan Agustus nih, September, Oktober, sampai Oktober. Manfaatkanlah untuk itu sampai profit 100% dalam waktu 2 bulan. Saya yakin dibikin agresif bisa. Gitu. Kalau marketnya memang pergerakannya ke arah situ ya. Karena waktu itu saya juga nyoba cuma 1 bulan lebih sedikit, itu juga ada beberapa hari yang saya pause ya gitu. 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 Jadi nggak ada pasti profit sekian persen itu nggak ada. Cuman ya
Sekali lagi, ayo trade ini hanya tool ya, hanya alat bantu trading, hanya alat bantu trading. Jadi alat bantu ini bisa kita gunakan mau seperti apapun. Kita mau bikin agresif bisa, mau bikin santai yang pelan ya bisa. Terserah penggunanya, terserah yang punya akun gitu. Gitu. Kalau saya sendiri lebih seneng saya akan kejar profit sebanyak-banyaknya supaya sudah grow nih, sudah mendapatkan artinya sudah modalnya itu udah profitnya udah 100%. Habis itu saya gunakan modalnya untuk trading itu akan lebih aman. Itu kalau yang ini ya. Jadi profitnya itu nggak ada pasti. Tapi kalau yang saya lihat di modal yang agak lumayan besar, saya bilang modal agak lumayan besar itu 1.000 ke atas ya. Kalau di rata-rata per bulan itu 10% itu bisa dapat. Di rata-rata setelah jalan 6 bulan ya. Setelah jalan 6 bulan ya nggak sampai 10 lah. Ya kadang 5%. Ya 6 bulan itu bisa loh terjadi. Karena apa? Karena kadang kalau yang di agresif ya, agresif itu mainnya di grid, tekniknya pakai grid dan juga bukan hanya Bitcoin. Kalau Bitcoin doang untuk 10% sebulan itu agak berat ya. Tapi kalau di bulan-bulan yang ada 10% profitnya ada sampai mungkin lebih dari itu bisa terjadi juga gitu. Kalau marketnya lagi naiknya lagi kencang, itu bisa terjadi gitu. Jadi ya sekali lagi hukum alam itu pasti berlaku dimanapun. Risk atau resikonya besar, rewardnya pasti besar. Resiko di trade ini resiko floatingnya. Kalau teman-teman ini benar-benar udah mentalnya kuat untuk melihat floating itu nggak panik, ya berarti bisa mendapatkan potensi cuan yang besar. Tapi kalau melihat floating masih panik, ya jangan. Kalau saran saya jangan gitu. Nanti ngelihat floating mungkin sehari, 2 hari, sampai 1 minggu mungkin. Kalau misalkan modal 200 bikin agresif, dibikin drop down-nya hanya 10% di altcoin, ternyata koreksinya sampai 20%, ya mungkin nunggunya sampai berminggu-minggu ya teman-teman. Kalau pergerakannya itu sideways, apalagi setelah turun sideways. Kalau sekarang kalau saya ngelihat itu pergerakannya fluktuatif, teman-teman. Jadi meskipun turun, coba naiknya itu kenceng lagi gitu, gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kembalilah ke masing-masing gitu. Kalau untuk profit ya kalau per bulan, per hari, apalagi per hari mah nggak bisa. Per bulan berapa nggak bisa di ini. Tapi kalau udah jalan 3 bulan, minimal 3 bulan itu nanti kelihatan kok rata-ratanya. Karena ada bulan yang marketnya sideways, ada bulan marketnya koreksi, ada bulan yang marketnya terbang tinggi. Nanti akan kelihatan rata-rata profit per bulannya itu dapat berapa persen. Kalau maksimal koinnya itu tergantung sendiri, tergantung dari modal. Jadi contohnya, teman-teman pakai modal 1.000, teman-teman mau money manajemennya seperti apa nih? Misalkan kalau yang berani nih, ini saya bukan menyarankan ya, bukan menyarankan ya. Kalau teman-teman modalnya cukup untuk lebih dari satu koin, pilihlah untuk eh, Bitcoin dan altcoin. Jadi dibagi. Contohnya misalkan $500 nih. Kalau menurut saya untuk saat ini itu pilihan yang paling tepat. Saya bicara 2 bulan ke depan ya. Tapi ini bukan sebuah ajakan. Ini dari saya pribadi. Teman-teman nanti bisa tanyakan ke diri masing-masing. Kira-kira mentalnya kuat nggak untuk 2 bulan ke depan. Itu lebih ambil $200 ke Bitcoin, $300 ke altcoin. Atau opsi kedua, hanya di full di altcoin, tapi $300 untuk masuk, $200 untuk cadangan. Artinya cadangan apa? Ya yang disetting untuk $300 dulu. $200-nya jangan. Itu untuk 2 bulan ke depan. Karena ya itu memanfaatkan momen yang dibilang tadi. Ini juga termasuk salah satu potensi financial tipping point dalam jangka pendek ya teman-teman. Nah, seperti yang video yang 5 menit di depan, untuk mendapatkan financial tipping point, kita tuh harus berani bergerak lebih awal dari yang lain. Kalau yang lain itu berani bergerak, kalau ngelihat market sudah ketahuan ngepam, nah kita bergeraknya itu dari pas orang itu masih pada takut. Nah itu, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman sekali lagi ya nggak panik dengan kondisi floating. Kalau panik, panik jangan, nanti nggak enak makan, nggak enak tidur.
ini apa nih? Sudah lama ikut grup Ayo Trade, cuma mau ikut network apa ke Bitget dulu ya bingung saya punya uang 2 juta. Caranya gimana beli USDT dan Mas? Oh, kalau untuk teknisnya ini Pak siapa ya? Nggak ada namanya. Untuk teknisnya langsung minta dipandu sama upline-nya atau orang yang masukin ke grup ya. Langsung minta dipandu saja. Kalau yang gini, kalau yang baru pertama kali banget ya, baru pertama kali banget di apa di kripto itu pasti akan sedikit bingung untuk gimana cara beli USDT-nya pertama itu biasanya. Nah, itu saran saya minta dipandu langsung deh sama ini sama pengundangnya. Karena nanti takutnya salah, karena di kripto itu ketika terjadi kesalahan pembelian, salah beli nih, salah beli misalkan salah apa beli USDT salah atau mungkin misalkan nih kayak lewat P2P ya, di sana bilangnya udah ditransfer tapi di sini belum masuk, terus kita konfirmasi. Itu juga otomatis, sebenarnya bisa dikembalikan ya sebagaimana di marketplace offline ya, marketplace barang real, itu ketika, dinakalin seller itu kan kita bisa mengajukan komplain ke pihak marketplace. Di Binance itu juga sebenarnya bisa. Kita misalkan, ketipu nih sama seller di Binance di P2P, itu bisa mengajukan dan saya rasa itu 100% lah, 100% pasti dibalikin. Tapi butuh prosesnya itu yang nanti ribet kalau, apalagi kalau pemula gitu. Makanya lebih baik kalau yang belum pernah beli apa, belum pernah beli USDT di Binance atau mungkin di Bitget, saran saya minta dipandu saja. Atau kalau yang paling aman ya teman-teman harus, daftar, satu exchange lagi, exchange lokal kayak toko kripto. Terus pakai pintu. Nah, itu di situ transaksi itu tuh lebih gampang karena dia tuh langsung, ke perusahaan. Jadi kalau di pintu, di toko kripto, ya udah tinggal di situ ketik deposit rupiah berapa nominalnya, nanti tinggal ikuti instruksinya udah pasti masuk, udah pasti bener gitu. Tapi kalau pakai P2P yang harus benar-benar, teliti ya, harus benar-benar teliti. Jadi gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Gitu. Tapi buat leader-leader di sini yang mungkin baru jalanin afiliasinya belum bisa apa, mungkin belum belum masih takut-takut juga pandu, kalau mau USDT kecil-kecil bisa hubungin saya juga bisa. Saya juga sebenarnya ada stok-stok untuk saya juga sebenarnya ada di P2P juga, cuman udah beberapa bulan ini belum saya aktifin, gitu ya. Jadi nanti ngindar apa, ya gitulah pokoknya gitu. Gitu. Tadi untuk USDT ya tinggal minta dipandu saja, minta ya mungkin bisa tanya di grup kalau masih bingung leadernya juga bingung ya leadernya juga ini. Nah, itulah yang saya bilang kenapa kita harus membentuk sebuah tim teman-teman. Jadi yang sudah ngajak orang sudah dimasukin di grup ya itu sering-sering diajak komunikasi. Nah, minimal kalau misalkan eh posisi-posisi market lagi koreksi, posisi-posisi mungkin kayak ada cashback kayak kemarin, ingetin lah itu kan. Kayak kemarin kan cashback lumayan tuh ya, 30% ya semuanya ya, cashback di Kaspi gitu. Nah, nanti ini juga kemarin sudah ada info kalau legalitas ini sudah sangat dekat gitu kan. Jadi sekarang itu teman-teman yang mau gaspol di dunia online, di YouTube, di mungkin pakai ads ya, di Facebook Ads, di Google Ads, mau ngiklanin Ayo Trade pakai jalur-jalur itu sudah bebas, sudah silahkan ya, karena tinggal menunggu waktu untuk legalitasnya. Nah, tapi yang perlu dipahami teman-teman di sini yang belum ngisi Kaspi 50 USDT, artinya ketika legalitas itu keluar, teman-teman nggak bisa pakai Ayo Trade lagi. Yang belum ngisi Ayo Trade 50 USDT atau belum status akunnya belum VIP 1. Nggak bisa pakai Ayo Trade lagi kalau tidak bayar $120 gitu. Tapi buat teman-teman yang di sini sudah statusnya udah VIP 1 atau sudah akumulasi trading fee-nya itu sudah $50, 50 USDT, maka mau pakai selamanya untuk sendiri itu nggak masalah. Kalau mau nggak tertarik jalanin itu ada nanti ada sistem metrik, ada intinya bonus-bonusnya itu nggak tertarik, udah nggak usah bayar apa-apa lagi. Gitu teman-teman, enaknya gitu. Makanya enaknya tahu yang dari yang pertama masuk di pertama, yaitu enaknya seperti itu. Kita mendapatkan fasilitas ya Ayo Trade gratis selamanya sebenarnya kan gratis. 50 USDT itu kan bukan untuk bayar botnya ya. Jadi untuk trading fee-nya itu. Oh, udah jam setengah 10 ya. Mungkin dua pertanyaan lagi lah. Silahkan yang mau tanya tentang
Analisa teknik itu juga nggak apa-apa teman-teman yang masih bingung mungkin lagi trading di koin apa silakan tanya saja. Saya kasih waktu 10 menit lagi lah. Pak Guntur dari Bangka Belitung, wah jauh nih ya. Selamat malam Pak Guntur, mungkin bisa diterangkan menu-menu di IO Trade-nya Mas dan cara isinya. Ini sebenarnya menu-menu ini Wah, halo, speakernya, kok tadi kayak mati ya speakernya? Suara masih aman ya? Oke. Kalau untuk menu-menunya sebenarnya simpel banget sih, teman-teman ya, Pak Guntur ya. Eh, ini mungkin akan lebih lebih bagus kalau Pak Guntur tuh sharing-sharing dengan pengundangnya. Jadi nanti minta dijelasin secara rinci. Kalau menu-menunya itu kan simple, cuman ada deposit, ada ini nih. Cuman yang paling poin pentingnya itu ada di apa namanya, ada di settingan botnya ya. Nah ini settingan botnya ini juga tidak bisa dijelaskan secara general. Jadi perlu untuk eh, menyesuaikan dengan modalnya masing-masing gitu. Jadi gitu ya Pak Guntur. Jadi nanti saran saya langsung mungkin bisa video callan dengan atau kalau dekat lebih baik langsung ini ya. Ini minta langsung dipandu aja lah sama pengundangnya. Tuh, menunya simpel-simpel banget kok. Kalau udah isi Kaspi, udah kayak connect API binding, konekin dengan exchange, ya itu kan juga perlu dipandu tuh kalau yang masih masih pemula, masih pertama lah untuk di bot ya, untuk di bot kripto gitu. Tapi kalau yang sudah pernah sudah pernah pakai bot kripto sebelumnya, itu mah gampang karena sama juga, sama aja ya sebenarnya semuanya sama API binding itu gitu. Mau tanya profit itu nggak bisa langsung di withdraw ya, tapi harus dijual dulu. Iya, karena profitnya kan USDT kan, gitu. Ya kalau langsung pakai Binance atau Bitget dari P2P langsung bisa. Jadi contohnya kalau apa di Binance ya, di Binance kan profitnya itu kan nggak bukan di IO Trade ya. Jadi IO Trade ini kan hanya laporannya saja. Di IO Trade ini hanya ada laporannya, laporan profitnya. Nah, profitnya itu masuknya di exchange itu sendiri gitu. Jadi kalau profit ya masuknya di exchange-nya. Nah, gitu. Nah, ketika profit misalkan pakainya Binance di Binance ya, kalau mau langsung jadi rupiah itu pakai P2P itu. Sebenarnya pakai P2P itu simple, teman-teman. Cuman ya itu harus minimal sekali dipandu lah, harus belajar. Kalau yang belum pernah sama sekali gitu. Tapi kalau nggak mau pakai P2P ya harus dijualnya ke mungkin bisa pakai exchange lokal, dikirim ke exchange lokal ya, pakai jaringan VIP20 kan itu gratis ya. Meskipun ada biaya paling cuma 0,1 biasanya, $0,1 gitu. Nanti di situ baru dijual ke rupiahnya gitu. Tapi kalau yang lebih simpel itu ya memang langsung di Binance tinggal di situ pakai P2P, nah nanti langsung masuk rekening kok gitu. Karena profitnya kan berupa dolar ya gitu. Untuk settingan custom di IO Trade maksimal berapa jenis koin bebas, mau 10 koin juga bisa gitu. Jadi rumusnya gini, settingan di IO Trade, nah ini mungkin sedikit saya kasih lihat saja ya di IO Trade-nya, karena ini mungkin kalau yang baru-baru belum belum begitu paham ya. Jadi di IO Trade ini sistem kerjanya itu seperti ini. Saya akan kasih lihat aja, jangan pakai akun yang lagi trading ya, nanti settingannya kerubah. Eh, Sebentar, saya punya akun. Settingan aja thread ini kan simple kok, tinggal 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 sesuaikan dengan modalnya seperti rumusnya tadi ya. Rumusnya tadi jumlah modal dibagi jumlah layernya, nanti drop-downnya tinggal disesuaikan. Nah kemudian oh ya ini pakai akun ini.
Oh, belum tak share ini, Pak. Saya kira udah tak share tadi. Sorry, share screen. Nih ya, ini masuk di menu bot ya. Masuk di menu bot setting. Oh, ini masih ada sisa-sisa settingan dulu. Contohnya seperti ini nih. Ini kan settingan yang sudah ada contohnya nih. Ini sebenarnya juga bisa diedit dari sini atau kalau baru kan dari custom ya. Contohnya saya pilih grid only. Nah, di settingan ini teman-teman ya. Ya ini sekalian nggak apa-apa deh, sekalian saya jelasin singkat tentang menu-menu di sini ya. Jadi ini nama bebas, exchange-nya tentunya kita pilih sesuai yang sudah diikat atau di API binding atau dikonekin ya. Kalau hanya konekin satu exchange pasti di sini nggak ada pilihan. Kalau hanya Bitget ya pasti di sini tinggal pilih Bitget. Kalau dikonekin ke dua exchange bisa ke Bitget ke Binance nanti di sini ada pilihan nih Bitget dan Binance nanti tinggal mau pakai yang mana gitu karena bisa dikonekin ke dua exchange bahkan lebih sekaligus gitu ya. Kedua exchange ya kalau Bitget kedua exchange kanan di sini ada bisa pakai Bitget bisa pakai Binance gitu. Nah, terus time frame-nya di sini disarankan 5 menit ya, meskipun di Bitcoin disarankan 5 menit supaya apa eksekusinya lebih maksimal, lebih akurat. Kalau time frame 5 menit, kalau pergerakannya fluktuatif banget itu kurang akurat gitu. Uptrend-nya di sini itu bebas sebenarnya, tapi kalau pengen cepat eksekusi ya pilih kasih aja 0,2. Ini saya kasih contoh misalkan saya mau setting untuk trading dengan modal 300 lah ya yang gampang ya, $300 gitu atau 200 juga nggak apa-apa sih. Maksimal pairnya, kalau contoh 200 ya, saya mau pakai trading pakai modal $200 nih. Max pairnya berarti saya hanya pilih satu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, berapa maksimal jumlah koin yang bisa ditradingkan itu bebas. Ini mau diaktifkan semua bisa, boleh. Atau mau fokus di satu koin bisa, mau di dua koin bisa. Nah, ini cara kerjanya gimana? Kalau di sini diisi maksimal pairnya satu, maka meskipun ini diaktifkan semuanya, maka akan tradingnya per koin. Jadi contohnya, saya aktifkan misalkan di sini saya akan trading di ARB, Ethereum, terus Ethereum enggak lah, saya misalkan Doge, atau mungkin di apa lagi ya. Nah, contohnya misalkan dua ini. Ternyata ketika disetar, nah ini kan di sini ada apa namanya tadi uptrendnya nih. Ketika di start ternyata di candle 15 menit itu yang uptrend 0,2% ternyata ARB duluan, maka akan mendapatkan koin ARB. Gitu. Jadi hanya satu koin. Nah, ketika nanti ternyata setelah itu kok ternyata turun, jadi masih ARB. Nah, tapi ketika mungkin berjalan eh, apa mungkin beberapa menit atau mungkin sehari dua hari ternyata ARB-nya terbang, gede. Habis itu kejual semuanya, nah ternyata ARB-nya sideways nih posisinya. Nah, habis itu gantian Doge pas posisi itu lagi ngepam. Nah, bisa jadi nanti dapatnya Doge. Jadi kalau kesimpulannya, kalau di sini max pair-nya satu, di sini terus pair di bagian bawah ini diaktifkan beberapa pair, maka artinya kita memerintahkan Ayo Trade untuk trading di koin-koin ini tapi maksimal hanya satu pair. Jadi bisa ganti-ganti, otomatis ganti-gantinya. Tapi kelemahannya ketika sudah mendapatkan satu koin nih, misalkan contoh trading ARB, udah dapat ARB nih. Nah, ternyata kok mau ganti koin ini nggak bisa, harus di close dulu atau mungkin apa namanya? Di, kalau cuma di pause nggak bisa. Jadi harus di posisinya harus clear posisi. Nah, caranya itu gimana? Caranya supaya ini contohnya misalkan di sini 10 layer ya. Saya nyalainnya ARB sama Doge nih. Mungkin ya ARB sama Doge sama Bitcoin contohnya. Aduh ternyata saya dapat ARB nih, ARB sideways mulu. Saya mau ganti ke Doge contoh. Di sini setting 10 layer. Nah, yang jalan itu baru hanya 2 layer contohnya. Gimana caranya supaya saya bisa gunakan modalnya itu untuk ke apa ke Doge gitu supaya ARB-nya itu bisa saya matikan karena posisinya kalau lagi di trade meskipun dimatikan itu posisinya masih tradingnya di koin ARB sampai itu benar-benar clear posisi. Caranya itu gampang,
di sini kan sudah isi teman-teman. Nah, di sini kan otomatis kalau misalkan sudah trading kan di sini sudah isi ya. Contohnya saya isi satu-satu aja dulu semua buat contoh. Sudah isi nih. Nah, kalau mau ganti, tinggal masuk ke halaman ini lagi. Nah, nanti posisinya klik di bagian grid layer. Nanti di sini diklik. Di sini sampai mentok atas yang bisa diganti itu sampai berapa layer. Kalau dia jalan dua layer, berarti kita bisa nyalakan sampai dua layer. Gitu. Jadi meskipun eh, apa nggak bisa di artinya gini, kita menyuruh IO Trade untuk menyelesaikan trading ARB itu sampai dia benar-benar clear posisi, nanti baru dia nggak open lagi. Sementara itu modal yang sisanya itu kita pakai untuk trading di Doge itu tadi. Gitu. Jadi ada trik-triknya seperti itu. Nah, untuk yang kasus seperti seperti ini, nah teman-teman bisa nanti komunikasikan di grup nih. Contohnya misalkan mengalami hal seperti itu ya. Saya sudah teman-teman sudah trading nih misalkan di koin apa, koin apalah contoh. Udah berbulan-bulan, udah profit udah banyak juga, misalkan mau ganti nih tapi posisinya masih trade di koin itu gimana caranya? Nah, itu teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu udah profit, udah sering profit itu tuh sebenarnya modalnya itu gede di exchange. Contohnya misalkan udah profit $500 nih. Nah, meskipun di situ lagi floating, itu kalau settingannya nggak dirubah, sebenarnya modal yang dipakai, contohnya modal 1.000 udah profit $500. Modal yang dipakai itu tetap 1.000, kecuali kalau teman-teman mau eh, dipakai semua di kompon, ya itu harus disetting ulang gitu. Karena sampai saat ini iTrade belum ada compounding otomatis. Itu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi harap dipahami. Nah, sekarang yang terakhir, gimana bisa nggak langsung trading di lebih dari satu koin? Bisa dengan catatan. Contohnya di sini menggunakan 10 layer ya tadi ya, 10 layer. Settingan ini 10 layer artinya kita butuh 10 kali lipat dari buy-in-nya. Kalau buy-nya misalkan mau pakai 10 layer berarti satu settingan ini butuh $200 gitu ya. Berarti sesuai tadi saya pakai $200 nih, saya setting 10 layer, saya pembeliannya 20, maka satu settingan ini saya butuh uang atau butuh modal $200. Tapi saya ingin setting 5 koin nih. Nah, saya mau setting 5 koin supaya mantep gitu. Bisa. Ya, di sini tinggal max pair-nya ini diisi 5. Yang bagian max pair mana tadi? Nah, ini max pair-nya ini diisi 5. Tapi dengan catatan modalnya bukan 200 lagi, modalnya jadi 1.000. Nah, nanti akan ada 5 koin yang trading berbarengan gitu. Tapi dengan settingan yang sama. Nah, kalau mau settingannya dibedain, contohnya misalkan ada settingan untuk IO Trade, ada settingan untuk Bitcoin, ada settingan tersendiri untuk altcoin, mau dibedain ya nanti ini tinggal di submit, di save. Nah, ini saya kasih contoh aja. Tinggal di save lah nanti tinggal eh, apa? Tinggal bikin bot baru lagi artinya bikin oh ini ini ada pair yang nggak ke ini, ada pair yang nggak keisi gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan mau settingannya sama 5 koin sekaligus barengan bisa. Nah, nanti otomatis kalau di sini pilih 5 di sini diaktifkannya lebih dari 5. Kalau di sini modalnya cukup untuk satu settingan, saran saya fokus saja di satu koin. Gitu. Jadi mau pilih di Bitcoin atau di XRP atau mungkin di Ethereum gitu. Tapi kalau mau memanfaatkan momen, sekali lagi kalau teman-teman juga nggak khawatir dengan posisi posisi floating ya, manfaatkanlah untuk ngambil di altcoin untuk satu dua bulan. Nah, ini sampai bulan Oktober lah ya. Nah, gitu. Jadi untuk menggapai cuan. Ya, siapa tahu ada yang udah dapat profit ribuan dolar, alokasikan $500, $200 untuk di altcoin gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Untuk yang obrolan Pak Abdul Khalid nanti bisa di Telegram ya di Jumat malam. Nah, itu nanti obrolannya akan lebih intens lagi, akan lebih detail. Jadi kalau mau saling ngobrol, jadi ada
apa namanya, obrolan audio di Telegram, teman-teman. Kalau yang sudah VIP 1 sudah bisa masuk di grupnya dia. Makanya sebenarnya teman-teman untuk, apa, VIP 1 untuk isi gas fee $50 itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Yang pasti yang, khususnya tentunya ya ada di grup VIP juga, baik di WA, ada di Telegramnya, ya pastinya akan lebih banyak ilmu yang didapat lah gitu, dan toh juga isi $50 itu juga nggak hilang kok, ada di situ kan, itu untuk ini kan, untuk apa, artinya untuk dipakai untuk profit gitu kan. Kalau kita isi gas fee, ya profit yang didapat ya 5 kali lipat dari gas fee-nya itu, karena, potongan gas fee-nya kan 20%. Jadi gitu ya teman-teman, nggak terasa ternyata sampai jam 10 juga. Terima kasih banyak nih, yang masih stay sampai jam ini. Kita coba lihat, market ke depannya ya. Jadi pesan saya, kalau posisi market lagi, koreksi, santai saja karena itu yang kita harapkan juga supaya, grid-nya atau supaya modalnya kepakai ya teman-teman. Mudah-mudahan koreksinya nggak lama ya, supaya ada membal-membalnya juga, tapi kalau saya sebenarnya di layar atas ini saya ada pakai 2 layar, saya sambil mantau market juga. Sebenarnya kalau ngelihat saat ini saja itu pergerakannya, agresif sekali teman-teman. Jadi turun, naik itu agresif terus. Kalau di Ayo Trade itu nyenengin kayak gitu teman-teman. Nah itulah potensi yang bisa profitnya besar di Ayo Trade. Sekali lagi, saya ingatkan juga untuk yang masih minder jalanin afiliasi Ayo Trade, tanyakan pada diri sendiri lagi, pengen nggak mendapatkan passive income di masa depan? Kalau kepengen, jalankanlah dari sekarang sebelum nanti legalitas keluar, karena ada, kita tahu sendiri, kita tahu juga ada apa, ada bot saham, dan bot saham ini akan menjadi yang pertama mungkin di dunia ya, kita sebenarnya di Indonesia lah, dan itu mungkin akan menjadi sangat-sangat booming ya, karena sesuatu yang baru ada itu biasanya, booming-nya itu akan cepat teman. Nah ketika itu sudah terjadi, itu persaingannya tuh makin luas. Nah, satu hal yang harus dihindari, jangan sampai orang terdekat kamu, mmm, saya pakai bahasa kamu ya supaya lebih ngena ya. Jangan sampai orang terdekat kamu nanti diajak sama orang lain, gitu. Itu banyak sekali yang sudah terjadi, bahkan saya sendiri kemarin itu pernah, ada di grup juga, tiba-tiba ditelepon karena dia tahu nomor saya di grup, "Eh, Den, kamu di Ayo Trade juga?" Gitu. Padahal dia udah pernah saya ajak dulu, cuman mungkin lupa ya karena pertama kali gitu. Ya gitulah, itu sering terjadi itu padahal temen deket banget, dia diajak sama orang lain dan gabung di grup yang sama gitu. Itu ya teman-teman, terima kasih sekali lagi, mohon maaf, kalau ada salah-salah kata, pembahasan nanti bisa ditanya-tanya, bisa di grup lagi, dan nanti Jumat malam ya, itu juga ada obrolan di Telegram, saran saya ikutlah, sempatkan waktu untuk ikut gabung. Nanti pas banget nih kalau Jumat malam ini nanti update marketnya seperti apa gitu ya. Nah teman-teman terima kasih sekali lagi, semoga, di bulan ini, bulan depan, ya masih ada waktu panjang lah untuk, meraup keuntungan yang luar biasa ya. Artinya yang keuntungan bukan hanya sekedar naik kecil, tapi keuntungan yang besar, dan yang jalan afiliat tetap semangat, yang belum segera jalankan afiliat untuk, Ayo Trade-nya, kesempatan tidak akan datang 2 kali, sebelum legalitas keluar, sebelum berbayar, ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya untuk jalanin bisnis afiliat itu sendiri. Kalau itu sudah terjadi nanti persaingannya makin banyak, teman-teman akan menyesal, penyesalannya datang belakangan. Salah-salah kata dari saya mohon maaf, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Waalaikumsalam.